kepadaku. Ibaratnya begitu, Pak. Kenapa Yesus berkata, inilah firman yang kusampaikan kepada mereka yang telah kau berikan kepadaku. Katanya firman. Firman jadi manusia, firman bersama-sama Allah. Kalau di mana firman itu, berarti di situ juga Allah ada. Karena dia selalu bersama-sama. Tidak mungkin firman bersama-sama Allah, lalu firmannya di sana, Allahnya di sini. Dengan dikatakan, firman itu adalah pikiran Tuhan, perkataan Tuhan, suara Tuhan, dia tidak akan kehilangan walaupun pikirannya ada di sana dan dia juga di sini, di surga. Ya, Pak Ruslan, dengerin ya, apa jawabannya, jangan dipotong-potong ya, supaya Pak Ruslan masuk akal pikirannya. Betul nggak? Oke ya, saya cari data lagi supaya saya presentasi. Jadi gini Pak Ruslan ya, Yesus firman yang menjadi manusia, di dalam kemanusiaan itu, Yesus juga masih tetap menerima firman dari Bapa. Itu jelas. Kenapa? Karena Bapa di surga itu kan tidak kehilangan firman, Pak Bro. Bahkan Yesus mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia, mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Yesus itu justru pribadi yang sempurna melakukan kehendak Bapa. Dan hanya Yesus satu-satunya dalam catatan sejarah dunia ini yang sempurna melakukan kehendak Bapa. Maka Bapa sendiri mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bahkan Yesus sendiri mengklaim bahwa kepadanya telah diberikan Bapa di surga itu segala kuasa di surga dan di bumi. Baru kalau yang itu tadi, yang dikatakan oleh ayat yang kamu kutip itu kan, menerima firman. Itu memakai kata rema, bukan kata logos. Jadi Yesus itu menerima rema dari Bapa. Nah, di sini sih kalian bilang kami umat terjemahan, tapi kalian yang terjemahan. Udah saya jawab itu. Jadi kata rema di situ, bukan kata logos. Oke, silakan Bro. Saya tanggapi Pak ya. Boleh? Kalau Yesus itu adalah logos dan yang keluar itu adalah rema, seharusnya itu rema itu tidak keluar lagi dari. Berarti salah. Udah salah Bro. Tahu nggak artinya rema? Tahu nggak artinya rema? Pak, logos dalam artian kan firman. Iya. Rema itu penyampaian. Wah, Kan begitu itulah Pak, kau maksudnya? salahnya. Atau salah ya? Salah lah, makanya kau dengarkan Makanya dong. Pak, saya mau tanya, kalau Yesus itu berbicara dalam posisi kemanusiaannya, kemana firman yang jadi manusia itu Pak? Kemana Tuhan itu yang jadi manusia? Ketuhanannya kemana? Ya kan Tuhan yang jadi manusia. Oke, nanti. Di mana? Coba berikan dulu datanya Bro. Ayat Alkitab yang mengatakan Tuhan jadi manusia ada? Enggak, jangan dulu lari kemana. Kalau kau ditanya, kau jawab. Sebentar, coba berikan dulu saya satu ayat Alkitab yang mengatakan Tuhan jadi manusia ada. Justru itu tidak ada, maka saya tanya kepada Bapak. Kenapa orang Kristen mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang jadi manusia? Sebentar dulu. Kalau tidak dan ada, mereka tidak menjawab, Pak. Makanya diserahkan kalau diskusi begini. Hidup ini. Dengar dulu. Aduh, si Tante gimana sih? Gini Bro, kau bilang kan Tuhan jadi manusia. Saya tanya, di mana ayat di Alkitab dikatakan Tuhan jadi manusia? Telah lahir Tuhan di kota Daud itu. Hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Iya kan? Bukan Tuhan jadi manusia kan? Itu dalilnya Tuhan yang lahir loh, Heaven. Iya, lahir Tuhan. Hari ini telah lahir Tuhan, bukan Tuhan jadi Kalau manusia. Kalau Tuhan kan? Sudah lahir jadi manusia, berarti Tuhan menjadi manusia. Kamu mau lari kemana juga? Jangan membodohi teman saya kamu, jangan. Bukan. Itu Maria melahirkan Tuhan. Kita seperti gini. Oke. Yang lahir itu manusia. Oke, sekarang gini. Sekarang pertanyaan saya gini. Tuhan jadi manusia kan tidak ada kalimatnya kan? Ya Tuhan sudah lahir jadi manusia. Telah lahir Tuhan di kota Daud. Mau apa juga kamu Yesus Kristus? Iya, Pandi, lo diem, Pandi, lo diem. Permasalahan saya ingin gini, saya ingin membangun cara berpikir kalian aja. Saya mengerti arahnya kalian.
Pandi gantian nih, Pak Ruslan. Sekarang lo diam. Oke. Lo tadi udah ada waktunya banyak. Lo diam ya. Oke, Pak, sekarang yang saya firman itu tanya bersama-sama dulu. atau tidak? Di mana ayat mengatakan Tuhan jadi manusia? Ada nggak? Pak, memang tidak ada satu Oke, udah sudah cukup ya. Saya bertanya, kenapa Kristen itu mengimani Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang jadi manusia? Itu yang saya bingungkan, Pak. Karena tidak ada Enggak, dalilnya dalam makanya saya gini. Kamu Mereka kan buat mengimani premis. Tuhan jadi manusia. Dengar dulu. Kamu itu belajar dewasa. Kamu bilang bahwa orang Kristen percaya Tuhan jadi manusia. Sekarang saya tanya, di mana di Alkitab Tuhan jadi manusia? Kamu jawab sudah tidak ada toh? Sekarang kita masuk kepada sekarang gini, penjelasannya begini, supaya kamu mengerti, karena selama ini kalian terlalu banyak disesatkan oleh para mantan Kristen. Saya katakan mantan Kristen itu sampah kekristenan. Kalian terlalu banyak disesatkan. Jadi sekarang saya jelaskan, siapakah Tuhan ini? Yesus. Dari mana Yesus ini lahir? Dari rahim Maria. Bagaimana Yesus adalah rahim Maria? Dia adalah firman Allah. Jadi kalau diikuti kronologinya, runutannya, firman Allah kekal di dalam diri Allah, diturunkan Allah ke dalam rahim perawan Maria. Rahim perawan Maria ini dikandung 9 bulan. Kemudian dilahirkanlah namanya Yesus. Gelarnya Tuhan. Mengerti ya? Gelarnya itu Tuhan. Tuhan itu gelar. Kalau orang Inggris nggak bingung. Kenapa? Karena bahasa Inggrisnya Lord. Orang Inggris Jadi nggak Bapak bingung. itu siapa, Pak? Kalau bentar dulu, orang Yunani nggak bingung. Kenapa? Karena bahasa Yunaninya kurios. Kalian bingung. Kenapa? Karena kalian nggak bisa bedakan arti kata Tuhan dan Allah. Bagi orang Kristen, Tuhan itu adalah gelar kepenguasaan. Bisa dipakai kepada Harusnya Allah, bisa Tuhan, dipakai bukan kepada Tuhan. Ya, betul Tuhan. bentar harusnya, dulu. Pak. Nanti, Tuhan. oke, Oh. nanti saya jelaskan. Nanti saya jelaskan ke situ. Itu ya. Jadi Tuhan itu situ gelar kepenguasaan yang bisa dipakai kepada Allah. Maka ada nanti di dalam PB itu Tuhan Allah. Ada juga Tuhan Yesus. Kenapa? Karena artinya itu kepenguasaan. Oke. Terus kalian juga menjadi bingung. Kenapa bingung? Karena kalian melupakan sejarah dari latar belakang kata Tuhan. Kata Tuhan itu produk orang Kristen. Produk orang yang menerjemahkan Alkitab. Tapi kalian mengambil kata itu, kemudian kalian tidak ikuti latar belakang sejarah. Kata Tuhan itu berasal dari kata Tuhan, bahasa Melayu. Kenapa menjadi berubah jadi Tuhan? Karena menegaskan ketuhanan Yesus, bahwa Yesus Tuhan di atas segala Tuhan. Karena Yesus Ikuti satu-satunya KBBI Tuhan itu. yang ilahi. Oke, saya jawab kok Pandi. KBBI itu baru diterbitkan tahun 1983. Sedangkan Alkitab sudah diterjemahkan 1974. Bagaimana kamu Gimana menilai? dengan revisi tahun 2015? Dilupakan. Pandi, Revisi itu Pandi, harus diperbaiki kata-kata yang salah itu. Pandi sekali lagi Kodek, cabut ke hostnya Kodek. Sekali lagi Pandi, kalau lo bicara, lo gue kick ya. Oke ya. Tadi dikasih co-host, saya pikir tadi dalam waktu apa dia udah temukan data dan dia mau berbagi data, nunjukkan data, ternyata enggak ada satupun data dia tunjukkan di screen. Itulah Fandi, polemikus Muslim. Terima kasih. Oke ya, saya dicabut lanjutkan. co-hostnya. Pakai HP, Pak. Ini dengar di pinggir jalan. Jadi gini ya, saya juga pakai HP bisa share data kok. Jadi gini, yang mau saya bilang sama kalian saudara Muslim, kalian memahami kata Tuhan lepas dari sejarah. Saya heran, kalian debater-debater Muslim itu ahistori semua. Jadi kalau kalian mau debat sama saya, harus memperhatikan namanya kronologi sejarah. Kalau sejarah itu dilupakan, itu namanya pengkhianat bangsa itu. Jadi Pandi sama kawan-kawan, biar ku kasih tahu etimologi kata Tuhan berasal dari Tuhan. Bagaimana dengan terjemahan Alkitab yang lebih muda? Tetap bahwa penerjemah Alkitab itu tidak mengkhianati sejarah. Karena mereka mengacu kepada sejarah penerjemahan. Bukan hanya mengacu kepada KBB Tok. Begitu cara menerjemahkannya. Boleh saya tanggapi, Pak? Maka kata Tuhan itu tidak dirubah. Boleh saya tanggapi? Ya udah, tanggapilah. Pak, kalau memang itu kata Tuhan adalah terjemahan dari bahasa Yunani, jangan diterjemahkan, Pak. Kita pakai itu. Kalau misalkan Orios atau Logos, tetap kata itu dipakai, Pak.
Jangan diterjemahkan kayak Tuhan dalam bahasa Indonesia. Jangan, Pak. Ya, supaya tidak ada istilahnya distorsi. Silakan Pak Petro. Silakan Pak Petro. Baik. Jadi saudara Muslim, ya, kamu itu tidak berbicara dengan data yang benar, gitu. Kata kurios, ya, kata rab, ya, itu juga digunakan dalam Al-Quran. Al-Quran juga menerjemahkan rab itu kadang Tuhan, kadang Tuan. Kalau kamu ngotot bahwa rab itu atau kurus itu artinya Tuhan, maka mulai besok kau koreksi Al-Quranmu itu Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Pakai Tuhan, berarti Allahmu itu bagi kami itu. Begini, Rab itu dalam bahasa Arab memang seperti itu artinya, Pak. Bukan karena menerjemahkan dari bahasa Yunani. Sama, juga itu sama. Sama dengan bahasa Cina, Pak. Itu Tuhan Tian. Mereka memang tidak pernah mengatakan Tuhan tetap Tian. Dia tidak pernah mengatakan, wahai Tuhan kami, wahai Tian. Begitu bahasa Cina, Pak. Dia tidak pernah menerjemahkan bahasa ini. Al-Quran tidak berbahasa Cina, ya. Dengarkan. Rab atau kurios, ya, dalam bahasa Indonesia itu bisa Tuhan, bisa Tuhan. Kapan itu Tuhan? Itu kata itu ditujukan apabila kepada yang dipercaya sebagai Sang Maha Tinggi, maka disebut Tuhan dalam bahasa Indonesia. Kalau manusia disebut Tuhan, ya. Tetapi siapapun itu berujuk kepada kekuasaan. Maka kalau kamu ngotot bahwa Rabbi wa ilaihi, Tuhanku dan Allahku bagi Yesus itu adalah harus Tuhan, maka kamu harus konsisten. Mulai besok jangan kamu bilang segala puji bagi Tuhan semesta alam, tetapi bagi alam. Pak, Tuhan dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab itu Sayyid, bukan Rabbi, bukan ilahi, ya. Sayyid. Jangan kamu kemana-mana, di situ pun tidak pernah menyebut ya Sayyid, banyak ya Al-Alim, Al-Malik, semua dia punya banyak gelar. Gelar yang satu tidak membatalkan gelar yang lain. Itu, Pak. Nama-nama sifat Allah itu disematkan pada Tuhan. Misalkan Bapak penolong, Bapak hey, itu penolong. Itu nama bukan sifat. Jangan kau ngada-ngada, itu nama. Asmaul Husna itu nama Allah, bukan sifat. Itu bukan sifat, itu gelar. Saya membela diri itu sifat. Jangan salah ya, itu sifat. Kalian Kristen jangan sok-sok tahu. Mana sifat? Mana sifat? Apa sifat itu? Maksudmu Rab itu sifat. Nah, itu adalah sifat. Penolong itu sifat atau bukan? Bentar, jangan kemana-mana. Konsisten, fokus. Rab, menurutmu fokus. Rab itu kata sifat. Ya Rab, ampunilah kami ya Rab. Ya Ilahi, kami tidak pernah mengatakan Rab itu kata sifat. Loh, kata sifat lain dari mana Pak? Ambil dari seperti itu Pak. Rab dulu, Rab itu sifat. Baik Pak ya. Jangan asumsi. Jawab dulu dari asumsi. Asumsi itu kamu. Pertanyaan saya ulang. Pak, Rab itu kata sifat atau kata atau bahasa Ibrani Bapak memanggil Tuhan Bapak. Pertanyaan saya, kalau kamu masa bahwa Tuhan Bapa harus Tuhan Bapa, kamu harus konsisten. Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setuju? Pak, di kata Allah atau Rabbi itu yang terjemahkan Tuhan itu Pak. Menurut Bapak, jangan lompat-lompat siapa? Allah dan Rab. Kita bicara Rab, kurios. Kalau kamu mau kata Rab, kurios adalah Tuhan, maka untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala kamu harus memakai kata Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami nggak apa-apa memakai Tuhan Bapa. Bagaimana? Jadi Rab itu saya jelaskan ya sedikit. Pandi, kau jangan potong-potong. Nanti kau tak suruh baca, nggak mau baca kau. Proper name Tuhan itu dulu. Jadi kata Rab itu Petro. Dari tadi itu aku khusus dengar kau. Itu disematkan, itu kata sematan. Pandi betul banget. Kau tak kasih satu ya, kau baca. Kau nggak baca. Enggak, aku harus membela diri lah. Karena ini bicara tentang Muslim. Ada kawanmu. Kau anggap kawan nggak bisa jawab. Lo kan udah dapat waktu, ya.
Gantian, biarin si Ruslan. Enggak, dulu. kalian di sini keroyokan, nggak bisa gitu. Mana keroyokan? Justru lo yang keroyokin Pak Petro gimana sih? Dibilang diem. Iya, Pak Petro di sini seakan-akan mau pelintir, nggak usah gitu Pak Petro. Itu Rab itu kata sematan. Sekali lagi, lo kagak diem. Seperti Kurios, Kurios itu Tuhan, bukan Tuhan. Satu-satu, siapa yang saya hadapi dulu? Siapa? Satu-satu. Satu muslim, silakan. Pak Petro yang jadi narasumber ya, pembicara. Silakan. Ya, silakan Pak Petro. Bertanya. Udah capek juga aku. Silakan Pak Bos. Jadi polemik kata terjemahan Tuhan atau Tuhan untuk Rab itu tidak masalah besar. Kapan kita pakai Tuhan, kapan kita pakai Tuhan, itu sepertinya ulama Islam juga mengikuti Kristen. Kata Rab bila ditujukan kepada Sang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, maka kata Rab itu harus diterjemahkan Tuhan. Itu makanya dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji kepada Tuhan semesta alam. Bukan Tuhan semesta alam. Mengapa? Diam kamu. Mengapa? Karena orang Islam beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah pencipta. Maka setiap kata Rab yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus diterjemahkan Tuhan. Ya, itu imanmu. Nah, orang Kristen pun percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah, kalimat Allah adalah Allah, ya, ismuhu al-masih, ya toh. Maka setiap kata Rab yang disandangkan kepada Yesus harus diterjemahkan Tuhan. Mengapa? Karena iman Kristen itu mengimani bahwa Yesus itu adalah ilaihi wa rabbihi. Ilaihi wa rabbihi, Tuhanku dan Allahku. Itu iman kami. Kamu tidak percaya nggak apa-apa. Tetapi dalam segi bahasa Islam sudah benar. Kata Rab ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus diterjemahkan Tuhan. Kata Rab ditujukan kepada manusia harus diterjemahkan Tuhan. Dalam surat Yusuf contohnya, Inna Rabbi, sungguh Tuanku, bukan Tuhanku. Mengapa? Karena tuannya Yusuf itu adalah manusia, maka disebut Tuhan. Demikian, the mic is yours, silakan. Aduh, jangan pelintir Pak ya, terjemahan Pak ya, jangan terpelintir. Bahasa Al-Qur'annya tidak mengatakan begitu, surah Yusuf. Begini Pak, kitab Hindu itu lebih dulu memakai kata Tuhan. Mereka mengatakan kata Tuhan itu Pak lebih dulu daripada perjanjian lama. Karena kitab Hindu itu ada 1000 tahun sebelum kitab perjanjian lama itu ada. Sebelum Musa lahir itu sudah ada kitab Hindu Pak. Dia itu kitab paling tertua kalau semua kitab-kitab yang ada di dunia ini. Jadi Bapak harus memahami, kata Tuhan itu mereka sudah memakai kepada Gimana datanya yang kau bilang tadi? Saya jawab. Boleh saya Silakan yang lain diam, mohon ketenangan. Biarkan pembohong. Biarkan ya Pak Pietro sebagai narasumber bicara di sini yang jawab. Saya tunjukkan surat Yusuf, kata Rab. Saya mau jawab dulu surat Yusuf yang dia bilang saya bohong, ternyata dia yang bohong. Tolong saya share screen dong. Boleh, saya sudah jadikan co-host. Silakan Pak Pietro share screen untuk menunjukkan datanya. Bagi muslim, saudara muslim yang mau menunjukkan data, saya jadikan co-host Yusuf nanti. 23. Surat Yusuf 23, sebentar ya. Tuhan itu Sayyid Pak, bukan Rab. Paham Pak? Tidak pernah itu untuk gelar keturunan Nabi Muhammad. Waduh. Tidak pernah Pak. Paham Pak? Pak Sayyid itu gelar untuk keturunan Nabi. Ya apa sih? Waduh. Sayyid itu Pak Tuhan dalam bahasa Arab. Makanya Sayyid itu bukan untuk Allah tapi untuk keturunan Nabi. Diam semua. Tenang dulu. Biarkan Pak Pietro yang menjawab. Yang lainnya tenang. Jadi kita fokus kepada kata Rab, bukan Sayyid, bukan Mu'allim, bukan Al-Malik. Yesus itu punya banyak gelar. Gelar yang satu tidak membatalkan gelar yang lain. Lihat surat Yusuf ayat 23. Kamu bisa baca nggak? Silakan baca. Kelihatan screen saya?
Ruslan, Sini ada saya Ruslan baca bahasa mau Arabnya baca, saya ya. karena bisa baca silakan. Bisa Kalau dia baca bisa atau baca, saya yang kalau nggak baca? bisa baca, Ini Pak tentang Yusuf dengan Firaun. Nggak bisa Nggak baca. masalah. Kamu jangan, kita fokusnya kepada kata Rab nanti di sana. Apakah Rab itu Tuhan atau Tuhan? Kamu bisa baca nggak? Coba buka Pak. Mana Kalau ini? saya baca. Jadi Kamu bisa baca apa enggak? an nafsihi wa ghalaqati al abal Ayat 23. mana? Itu Di surah terjemahan Pak. Yusuf ayat 23 di layar kelihatan nggak? Di mana Pak sini? Inna Admin kelihatan nggak layarnya? Inna rabbi ahsana maswaya innahu ala yufliku talimun. Kenapa Pak dengan itu? Kenapa? Iya. Kenapa Pak? Apa arti inna rabbi ahsana masawiya? Apa artinya? Kamu tahu nggak? Ini saya nggak bohong ya. Lihat. Inna rabbi. Kelihatan nggak itu di tengah ini? Tuanku. Halo? Halo? Kamu tukang bohong. Kamu bilang saya bohong. Tadi Bu Yusuf bunyinya, surah Yusuf bunyinya tidak seperti itu. Itu salah Pak. Di sini jelas sekali. Inna rabbi asana masuya inna la yaflihu. Itu Pak, bukan Tuhan. Rabbi itu Pak, bukan Tuhan ya. Harus dikoreksi nih Pak terjemahannya untuk Bapak perlihatkan sekarang ini. Jadi saya bisa Jadi apa yang benar ini? Yang benar apa? Harusnya bagaimana coba? Ini terjemahannya salah. Oke? Jadi salah Jadi ini. Bapak bisa menunjukkan ini suatu kesalahan. Pak ini bagus sekali Pak. Karena saya baru ternyata di internet ini ada terjemahan yang salah tentang Rabbi itu. Oh, ini sangat bagus salah. Pak. Terima kasih Pak atas tunjukannya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, Karena memang ini Pak. sebentar. Kamu jangan ribut. Ini salah, terjemahan ini salah. Ya terjemahan salah Pak. Kalau bahasa Al-Qur'annya benar. Oke. Gini. Enggak, tarik ini, Pak, tarik ini Pak Pietro, biar dia tunjukkan terjemahan dia. Yang mana terjemahan kamu? Coba tunjukkan Al-Qur'annya. Terjemahanmu YouTube 23. Tunggu. Saya kasih dia share screen. Silakan share screen. Di mana ada terjemahan itu salah dan kamu kasih yang benar. Silakan. Ini sekarang screen udah ditarik, udah kosong. Kamu bisa nih Ruslan, tunjukkan terjemahannya yang kenapa kamu bilang ini terjemahan ini salah dan mana yang benar terjemahannya. Silakan. Sekarang dipersilakan. Ruslan, share screen atau kamu tunjukkan Al-Qur'annya dan terjemahannya yang mana yang benar. Ini Pak, saya lagi di jalan ini Pak. Saya di dalam ruangan. Saya di pinggir. Kamu jangan, Ruslan, kamu jangan membodohi dirimu sendiri. Itu terjemahan dari Depak. Bapak tadi itu bisa baca, tapi alasannya di jalan gimana? Gua bingung. Bapak di jalan baca bisa, tapi nggak bisa. Itu terjemahan biar tahu ya Pak. Biar kita tahu yang mana benar, terjemahannya mana yang salah. Nah, Ruslan mengatakan terjemahan tadi salah. Oke? Jadi sebenarnya kita mau menunggu, saya juga menunggu di sini, dia bagikan terjemahan mana yang benar. Dan ada di situ tulisan Arabnya dan ada tulisan apa? Terjemahannya mana dia? Al-Qur'annya itu. Al-Qur'an terjemahan tentunya. Baik, seraya dia mencari terjemahannya yang benar, padahal ini Depak punya. Saya tidak tahu dia punya Al-Qur'an dari Jeddah, silakan kita tunggu. Saya akan berikan contoh bukti satu lagi, kata Rabbi diterjemahkan Tuhan dalam Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Pak, saya mau Allah. tanya, kata Arab itu Pak banyak Pak. Seperti kata bisa pada bahasa Indonesia itu bisa artinya itu ada dua Pak. Bisa itu artinya dapat dan bisa itu artinya racun. Kamu jangan goblok. Itu kamu jangan bodoh. Bedanya Pak. Ini Depak punya. Apa kamu menista Depak?
Pak dengar Pak ya, ada Rob dan ada Rabbi. Kalau Rob itu Tuhan, tapi kalau pakai Rabbi itu Tuhan Pak. Bapak harus bisa bedakan itu bahasa Arabnya, itu kosakatanya Pak. Dalam bahasa Indonesia saja, kata Kamu bisa jangan itu tipu-tipu. Baik, saya jawab. Boleh saya jawab? Boleh saya jawab? Bapak bisa pahami Pak? Itu kata dasarnya Rab. Penambahan I, Rabbi itu adalah kepemilikan. My Lord, my, Rabbukum, Rabbuhu, Rabbi. Pak, Nahnu itu sorof. contoh Pak, kata bisa. Sorof untuk kepemilikan saya. Bisa, artinya racun. Tuanku, Rabbi. Bisa juga artinya rumahku. Sebentar, Pak Pietro, sebentar. Biarkan dia ngomong. Nggak mungkin saya bisa mendengar juga dan audiens kita mendengarkan dua orang berbicara sekaligus. Baik, silakan. Sekarang siapakah silakan. yang mau berbicara? Saya hargai yang ini ya, Muslimnya. Ruslan mau berbicara, silakan dulu. Ya, begini Pak, kosakata Arab itu adalah kosakata yang paling banyak di dunia. Contoh ya Pak, seperti bahasa Indonesia, kata bisa itu mempunyai dua pengertian. Bisa artinya dapat dan bisa artinya racun. Ketika ditempatkan ada orang menerjemahkan, maka budiman bisa melakukan ini. Apakah harus diterjemahkan? Budiman beracun. Seperti apa sekarang yang di sini ya, Ruslan, kamu salah memahami. Ini yang di sini sekarang ini, yang di sini di Al-Fatihah ini, bukan yang lain. Cocok Pak, makanya Pak kosakata bahasa Arab. Boleh saya jawab? Sudah, kamu diam. Sudah, kamu sudah menyatakan. Sekarang giliran saya menjawab. Tuhan, tapi ya sudah, diamlah Ruslan diam. Ruslan diam. Ruslan sudah membuat Ruslan diam, udah nggak jelas. Sekarang saya harus menjawab pernyataannya. Oke? Kata Rabbi dalam Al-Fatihah ayat 2 dan dalam surat Yunus tadi adalah kata yang sama, ejaan yang sama, bunyi yang sama. Alhamdulillah. Rabbi, kata I, huruf I adalah sorof untuk menunjukkan kepemilikanku, my Lord, ya. Rabbi, baiti, rumahku, ya. Abi, bapakku, ya. Kamu jangan tipu-tipu, kamu tidak tahu bahasa Arab. Bahwa kosakata Arab lebih banyak. Bagaimana mungkin semua bahasa punya kosakata yang banyak? Bahasa Jepang kosakatanya banyak, bahasa Batak kosakatanya banyak. Gitu. Kau tidak mengerti bahasa Arab, tapi sok-sok. Pak, ya, saya sekali lagi. Sebentar, saya belum selesai. Satu kalimat lagi. Sekali lagi saya nyatakan bahwa Quran yang saya sajikan ini adalah perbuatan karya Departemen Agama RI, di mana pajak saya juga dipakai untuk membiayai ini. Lalu kamu mengatakan ini salah. Kamu siapa? Lulusan mana kamu? Silakan, the mic is yours. Pak, itu terjemahan Pak. Yang jelas bahasa Arabnya itu tidak salah. Tetap sama, tapi kalau terjemahan Pak itu bisa salah. Terjemahan. Rabbi, ada kata Rabb dan ada kata Rabbi. Itu penempatannya juga disesuaikan dengan kalimat dan situasinya Pak. Ketika dia baik, saya tadi sudah menjawab bahwa Al-Fatihah ayat 2 kata Rabbi adalah kata yang sama, ejaan yang sama, arti yang sama dalam surat Yusuf. Kamu tidak bisa mengeja. Rob itu kata dasarnya, penambahan I di akhir kata benda itu menunjukkan kepemilikan. Itu namanya masuk dalam ilmu sorong. The mic is yours, silakan. Maka Bapak paham siapa Rob dan siapa Rabbi. Paham Pak? Karena ini orang Indonesia yang tidak bahasa Arab. Orang Arab maksud saya. Maka dia menerjemahkan sesuai dengan kata yang ada di bahasa Indonesia. Karena banyak kosakata Arab yang tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Pak. Makanya dia diasimilasi menjadi bahasa Indonesia. Ketika ada kata Rob dan Rabbi, mereka kebingungan harus menerjemahkannya. Maka dikatakanlah Tuhan dan Tuhan. Maka terjemahan seperti itu, Pak. Ketika saya jawab. Sebentar, Pak Petro. Ya, silakan. Kan ada itu dikatakan Yusuf Tuhan itu, Pak. Kalau dikatakan dia nanti depak salah, berarti harus Allah di situ diterjemahkan. Berarti Yusuf itu Allah maksudnya. Coba Pak Petro itu. Udah pernah Pak Petro bahas itu?
Nah itu. Larikan ke situ Iya, aja. dia akan kacau kalau dia mengatakan bahwa surah Yusuf itu kata Rabbi itu harus Tuhan, padahal itu merujuk kepada bukan Allah, tetapi merujuk kepada majikannya Yusuf. Majikannya Yusuf itu adalah orang baik, ya toh. Jadi orang ini nggak mengerti bahasa Arab, tidak mengerti Al-Quran, hanya bunyi. Ya, Lalu Pak, ya. menyalahkan Saya sudah Depak, paham. silakan. Ketika Yusuf berbicara kepada Firaun, maka dia memakai kata Rabb dalam artian Tuhan. Tapi ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia memakai Rabb. Itu dalam artian Tuhan. Udah berubah lagi kau baru berapa detik? Kamu udah bingung kamu itu, ya. Baca surah Yusuf 12 yang saya kasih, dia berbicara tentang Rabb-nya yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya diterjemahkan Tuhan sama ulamamu. Tapi kamu hina, kamu nista ulamamu yang sudah menerjemahkan dengan baik untuk terjemahan Al-Quran Depak. Silahkan. Pak, Bapak ini bukan orang Arab, tapi berbicara seolah-olah mengerti kosakata Arab. Kosakata Arab itu emang kau orang Arab? Untuk mengerti bahasa Arab, kau tidak harus jadi orang Arab. I can speak English, but I'm not the English. I'm not British. Saya ambil contoh, Pak, ya. Io parlo italiano, ma io sono non italiano. Oh, kata bisa di dalam bahasa Indonesia. Ketika ada orang yang menerjemahkan kata bisa itu, apakah dia harus merujuk kata Arab? Kita tidak sedang membahas kata bisa. Hold, tunggu mulutmu moncongmu. Kita tidak berbicara tentang bisa. Bisa, kamu menipu, kamu pembohong. Kita membahas kamu orang goblok, pura-pura goblok. Oh. Jangan kata begitu dong, Pak. Tidak enak, ya. Kalau Bapak mau berdialog dengan orang Islam, walaupun saya bukan ahlinya, Bapak harus menerima apa yang saya sampaikan, walaupun Bapak tidak setuju. Tapi Bapak terima. Jadi kamu bukan ahlinya. Jadi logikanya begini, kamu you are not. Saya ambil contoh, Pak, ya. Kalau ada orang Indonesia, ada orang Amerika, ada orang Malaysia, ada orang Cina membahas kata bisa dalam bahasa Indonesia. Apakah dia harus mengartikan itu bisa itu adalah racun atau bisa itu adalah mampu? Ketika mereka berdebat tentang itu, kita orang Indonesia ini mentertawa mereka karena mereka tidak paham. Sedangkan mereka berdebat, bisa itu artinya racun, bisa itu artinya dapat. Kita tertawa terus mereka, Pak. Tapi yang jelas itu bisa itu adalah sesuatu ditempatkan sesuai dengan perkataan dan kalimatnya dan situasi kondisi di mana ucapan-ucapan itu berlangsung. Bapak paham maksud saya? Kita ini berdialog, membahas kata bahasa Arab yang Bapak sebentar kepada keduanya ya, baik Pak Pietro dan ini ada Ruslan ya. Berarti beralih ke topik lain. Coba tunjukkan apakah arti dari kata Isa. Ada yang bisa? Jangan terjemahannya coba. Isa itu sebuah nama, Pak. Isa itu sebuah nama, sama dengan Bapak. Pak Pedro, apakah artinya Pedro? Coba artikan. Sama juga kalau dikatakan Jokowi, apa artinya Jokowi? Pedro artinya batu karang. Apakah Jokowi harus diartikan dia presiden? Tidak. Sebentar, saya mau nanya kepada keduanya nih. Baik Pak Pietro maupun Ruslan. Jawablah pertanyaan ini. Apakah Isa itu bahasa Arab? Kan. Isa itu bahasa Arab, Pak. Isa itu bahasa Arab. Satu bahasa Arab. Kamu akui itu bahasa Arab. Coba terjemahkan arti kata Isa itu kalau itu bahasa Arab. Pak, itu nama pribadi orang. Proper name orang. Tidak mungkin terjemahkan. Seperti Jokowi. Apa artinya Jokowi? Apakah Jokowi itu bahasa Indonesia? Ya. Coba terjemahkan Jokowi. Tidak bisa, Pak. Contoh. Apakah Ahmad atau Muhammad adalah bahasa Arab? Ya, Muhammad saja tidak bisa terjemahkan. Pak, artinya apa? Lalu bisakah kamu menerjemahkan nama ini dalam bahasa Arabnya apa artinya? Pak, nama itu dalam orang Arab itu artinya diberikan doa. Doa, misalkan nama saya Ruslan Saleh. Ruslan semoga orang menjadi orang saleh. Itu Pak pengertiannya. Tapi arti Muhammad apa, Pak? Arti Muhammad apa? Muhammad itu Pak artinya orang terpuji. Tapi Isa itu sama dengan Isa. Musa itu. Ya, Isa itu artinya apa? Itu juga Moses. Ya, Isa itu artinya apa? Isa, Pak, ini proper name orang, Pak. Tidak bisa terjemahkan. Nah, kalau Muhammad, Muhammad proper name siapa? Musa tidak bisa terjemahkan, Pak. Kalau Muhammad bisa. Isa itu
Begini Pak, Isa itu dari kata bahasa Ibrani diambil diasimilasi dalam bahasa Arab, maka menjadi Isa. Kalau Muhammad Makanya Ibrani apa? Ibrani apa? Ibrani apa? Tunggu dulu Pak, Ibrani saya apa? bicara. Orang Arab itu Pak memakai nama-nama anaknya dengan doa, ada artinya. Tapi kalau orang Ibrani tidak, dia hanya memakai kayak begini, Stefanus. Apa artinya Stefanus? Theophilus apa? Kekasih Allah kan? Banyak orang bernama Theophilus. Nah, Isa ini di sini tempat dalam bahasa Arab memang tidak ditahu artinya apa. Maka diambil saja sebagai Isa, Yesus. Kalau Muhammad di orang Arab dari awal. Artinya berarti benar kan Isa bukan bahasa Arab toh aslinya. Iya, berarti Isa bukan bahasa Arab kan. Berarti bukan bahasa Arab kan. Maka ada artinya apa? Tentu orang. Oke, silakan Pak Pietro. Nah, tadi ini cuman ini ya sudah lanjut Pak Pietro. Oke, ya. Makasih Ade Reonut. Nah, kembali ke Pak Pietro dengan Ruslan yang tadi sudah dibahas tentang. Kenapa jadi Isa? Dituntaskan dulu dong. Kan tadi Tuhan, Rab ya toh. Jangan lompat-lompat dulu. Muslim ini senang. Dilupakan kesalahannya. Betul. Lanjut Pak. Saya contoh tadi Pak, kata bisa. Orang Amerika, orang Cina, orang Inggris berdebat tentang kata bisa. Kita sini tenang-tenang saja mentertawakan mereka. Mereka tidak paham. Mengatakan bisa itu racun. Saudara, kamu mengulang-ulang yang sama. Kamu mengulang-ulang sampah gitu loh. Dari tadi itu aja. Kamu tidak pertama. Kamu mengatakan terjemahan Yusuf saya salah. Kamu tidak bisa menunjukkan Al-Quranmu. Ya, kamu mengatakan. Saya di jalan. Bapak dengan suara motor. Saya di pinggir musuh. Dari mana kamu tahu salah itu? Baik. Berarti menurut kamu menyatakan terjemahan Depak salah. Begini Pak, Bapak yang salah terjemah, saya salah menafsirkan. Depak gitu. Saya tidak menafsir. Saya membaca apa yang ditulis namamu. Terjemahan Depak mengatakan Tuhan itu adalah maksudnya Nabi Yusuf itu berbicara kepada seorang manusia, Pak. Ketika Yusuf berbicara, lihat mulutmu, lihat lidahmu. Tadi kamu ngotot kata Rabbi itu Tuhan, sekarang kamu bilang Tuhan. Saya ambil contoh kata bisa Pak dalam bahasa Indonesia. Ketika ada kata bisa, nggak ada. Beda kata bisa, beda kata Rab. Itu apakah kita bisa itu kata kerja, itu modal. Bapak harus mengadu. Bapak ini gimana sih, Pak? Bapak itu harus berpikir, Pak. Jangan memaksakan kata Rabbi itu sama artinya, Pak. Ketika saya tidak bilang sama. Kamu yang menyala-nyalain ulamamu, bukan saya. Kan saya bilang, Pak. Rabbi dan Rabbi itu beda, Pak. Rabbi apa bedanya? Tuhan. Ketika tentang Tuhan. Ketika Yusuf berbicara kepada seorang manusia yang dianggap sebagai penguasa dunia, penguasa kerajaan, maka dia memanggilnya Rob Tuhan. Ketika dia berbicara kepada Tuhan, maka dia memanggil Rabbi. Umat Islam. Baik. Baik, sudah. Kamu sudah pernyataan, saya jawab dong. Saya jawab ya. Jadi benar ya, kalau Rabb itu ditujukan kepada manusia, Tuhan. Kalau Rabb itu ditujukan kepada Sang Pencipta, Tuhan. Benar apa betul? Betul. Makanya Pak, saya ambil contoh bisa Pak ya. Kata ya bisa. Sudah. Sudah. Jadi sebentar dong. Kami itu kayak ibu-ibu mau melahirkan sampai kamu ucapi. Jadi benar Al-Fatihah itu, Al-Fatihah alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Rabbil harus diterjemahkan Tuhan. Itu sudah benar. Ulama Departemen Agama sudah benar menerjemahkan alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah sang penciptanya orang Islam. Itu sudah benar, ya toh? Tetapi dalam surah Yusuf itu juga sudah benar diterjemahkan Tuhan karena ditujukan kepada manusia. Nah, akidah kami mengajarkan bahwa Yesus itu adalah kalimat Allah yang bernama Al-Masih. Kalimat Allah itu adalah Allah, dia adalah Tuhan. Maka setiap kata Rob yang dikenakan kepada Yesus harus diterjemahkan Tuhan. Sebagaimana orang Islam
menerjemahkan Tuhan untuk kata Rabb apabila ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah benar kalau kamu ngotot bahwa kata Rabb harus Tuhan, nggak apa-apa. Maka mulai sekarang kamu harus menerjemahkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Tuhan semesta alam. Tapi silakan, apakah Islam setuju? The mic is yours, silakan. Saya tanggapi Pak ya. Yusuf berkata Rabb kepada, ya kan? Nah, ketika kita berbicara kepada Isa, maka dia dipanggil Rabb dan dia dianggap sebagai Tuhan. Tuhan, ya, bukan Tuhan, Tuhan. Jadi Fir'aun dengan Isa alaihissalam atau Yesus itu sama derajatnya dalam kata Rabb, sama-sama dipanggil sebagai Tuhan dalam ukuran manusia. Tapi ketika dia dalam posisi sebagai Tuhan, maka Yesus tidak akan dipanggil Rabb, itu diartikan sebagai Tuhan. Jadi Bapak jangan menerjemahkan kata Rabb itu adalah sama artinya Tuhan kepada Yesus. Jangan Pak ya. Jangan Baik, boleh saya jawab? Buat framing lagi ya Pak. Bapak jangan memaksakan pemikiran Bapak kepada Muslim. Karena Bapak pemikirannya seperti itu. Baik, oke. Baik, boleh saya jawab? Boleh saya jawab? Silahkan Pak. Baik. Jadi yang tidak percaya Yesus itu Tuhan kan kamu dan sesembahanmu dan kaummu. Saya juga tidak percaya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah. Tapi saya tidak mengurusi Anda. Mau menerjemahkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, ya. Segala puji bagi Tuhan semesta alam, ya silahkan. Tapi saya tidak percaya. Kamu tidak percaya bahwa Yesus saya adalah Tuhan, ya kenapa kamu urusin saya? Ya karena tidak saya. Saya minta saja kepada Bapak. Sebentar dong. Jadi kamu bicara, saya diam. Saya minta izin kamu, ya. Kamu diam dulu, ya toh. Jadi bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah, ilahi wa rabbihi, itu akidah kami. Kamu tidak percaya urusanmu. Saya juga tidak percaya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah dan Tuhan. Tapi saya tidak mengurusi terjemahan Anda. The mic is yours, silakan. Nah, karena Bapak berkata begitu bahwa itu urusan Anda, iman Anda. Oke, silakan Pak. Anda tidak percaya juga Allah sebagai Tuhan kami juga, silakan Pak. Tidak masalah. Maka yang saya tanyakan, di dalam Al-Quran, saya tanya Pak ya, di dalam Al-Quran itu ada Allah mengatakan dia adalah Tuhan. Sedangkan di dalam Alkitab, coba Pak tunjuk satu kalimat di mana Yesus mengakui, akulah Tuhanmu yang datang dalam rupa manusia. Coba Pak tunjuk. Sedikit Pak Petro, Itu sudah lain kasus. Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas dalam ada itu Pak. Subhanahu wa taala dalam Quran Nisa 172. Sebentar dong, kami saya jawab. Kami bertanya, saya jawab. Ya. Pak Petro. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dalam An-Nisa 172 bahwa kamu harus menyembah Al-Masih kalau dikumpulkan oleh Allah kepada Al-Masih. Kalau dia bukan Tuhan, mengapa disuruh disembah? Itu satu, ya toh. Kemudian Al-Quran juga tidak pernah mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tunjukkan di mana dalam Al-Quran Isa berkata, aku bukan Tuhan, aku bukan Allah. Enggak ada. Persis seperti itu. Coba buka Al-Maidah ayat 17, Pak. Ini siapa itu yang kamu laser screen lah, kamu laser screen. Nanti kamu bilang palsu Quran saya. Ya. Silakan Ruslan untuk share screen. Tidak bisa Pak, saya tidak bisa share screen. Oh, tidak bisa. Ya ini yang share screen adalah Pak Kasih Sejati. Al-Maidah ayat 17. Coba Pak, coba tunjukkan itu. Al-Maidah berapa bro? Al-Maidah. Tanya dulu dia terima Quran ini kan, nanti bilang palsu. Kata itu kayaknya surah keempat ya. Bukan ya? Al-Imran, Al-Nisa, Al-Maidah. Ambil 5. Surah kelima Al-Maidah. Iya. Pak, buka ayat 17. Ayat berapa tadi? 17. Oh, udah. Apakah di situ ada Allah mengatakan bahwa Isa itulah Tuhan? Apakah ada perintah kepada ini benar nih Quran?
Coba Pak tunjukkan Baik. apakah Baik, saya jawab Al-Maidah ayat 17. Al-Maidah ayat 17 hanya keberatan mengatakan bahwa Al-Masih bukan Allah. Dia tidak keberatan bahwa Al-Masih adalah Tuhan. Silakan buka, tolong An-Nisa 172. An-Nisa 172. Iya. Saya Jelas ya, Al-Maidah tadi itu tidak keberatan tentang ketuhanan Al-Masih. Hanya keberatan tentang kealahannya. 172. jangan pelintir Pak, jangan pelintir ya. Tidak bagus kamu Kamu pelintir kan di ayat. teks kita baca, kamu nggak Loh, baca. kenapa cepat sekali Pak? Kamu pernah dibahas itu Al-Maidah 17 Pak. Kenapa cepat sekali dihilangkan? Abdalillahi wala al-malaikat. Ini nggak muncul semua, atas. 172 aja belum kebaca. Ya, stop. Lan yastankifa al-masihu an yakunu abdalillahi wala al-malaikatu al-muqarrabina wa man yastankifa an ibadatihi wa yastakbiru fasahihu, jangan goyang-goyang dong, hum ilaihi jami'an. Artinya apa? Al-Masih sekali-sekali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah dan tidak malaikat-malaikat yang terdekat. Barang siapa yang enggan dari menyembahnya, menyembah siapa? Kalimat utamanya siapa? Al-Masih. Barang siapa yang enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, nanti Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Kepada siapa? Kepada pokok kalimat utamanya. Siapa? Al-Masih. Jadi kamu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disetrap nanti karena menolak menyembah Al-Masih, dan kamu sombong, gak punya ilmu, tapi sok-sok belajar bahasa Arab. Silakan, the mic is yours. Ya, oke. Al-Masih, jangan lupa. Al-Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hambanya. Dan juga malaikat-malaikat tidak enggan menjadi hambanya. Hamba Allah, Apakah jangan yang bikin hambanya. Kamu matamu buta. Hamba Allah, bukan hambanya. Hambanya Baca Pak, hambanya siapa Pak? Siapa yang menjadi hamba Al-Masih? Siapa Pak? Hambanya siapa yang menjadi hamba Al-Masih kan? Kepada siapa? Baca apa yang tertulis. Baca apa yang tertulis. Kamu jangan penipu. Loh. Jangan bicara begitu Pak, menipu Pak. Kalau kamu tidak membaca apa yang tertulis, saya membaca apa yang tertulis. Siapa yang benar, kamu atau saya? Saya pakai Baca hati, saja Pak. kamu tidak benar. Baca yang benar, ayo. Al-Masih. Tunggu Pak, sambil Al-Quran Pak ya, tunggu sambil terjemahan Al-Quran, tunggu Pak ya. Ragu dia. Dari mana admin ini? Jangan-jangan Al-Quran yang di layar ini buatan kafir ini. Tunggu dulu Pak ya, saya terjemahkan. Silakan. Ditanya Take your dulu. time. Ditanya dulu apa Al-Qurannya ditampil ini benar atau tidak. Coba ditanya dulu dia. Iya, menurutmu Al-Quran ini benar atau tidak, Ustadz? Saya bukan Ustadz Pak, sekali lagi saya bukan Ustadz. Jadi apa? Habib. Pak, yang kerja di gudang. Habib Lobo juga ada. Menurut Habib ini yang di depan ini kayaknya Depak ini. Ini benar atau salah? Atau buatan kafir? Di situ dikatakan Al-Masih tidak enggan menjadi hambanya. Dan malaikat-malaikat. Ada katanya di sana. Kamu kenapa bohong? Baca apa yang tertulis. Jangan berbohong lah. Al-Masih tidak enggan menjadi hambanya. Dan malaikat-malaikat yang... Hamba bagi Allah. Kamu tukang bohong. Kamu tukang bohong. Baca kitabmu dengan benar. Bapak harus menghormati Al-Masih dan malaikat. Al-Masih tidak enggan menjadi... baca dulu. Baca apa yang tertulis.
Baca, ayo. Bapak harus menghargai Al-Masih dan juga menghargai malaikat. Kamu Itu tidak perintah boleh Tuhan. menjadi penipu. Kalau kamu membaca yang tidak tertulis, kamu penipu. Pak, saya baca Pak ya. Silakan. Al-Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba Allah dan malaikat-malaikatnya. Artinya Al-Masih dan malaikat-malaikat ini tidak sombong dan tidak enggan menjadi hamba Allah. Dan kalian manusia, umat manusia harus menghormati Al-Masih dan malaikat-malaikat itu. Paham Pak? Terus. Baca, lanjut. Tunggu lagi Pak. Kalau boleh Ruslan, karena kamu adalah Muslim. Pak, Al-Masih itu tidak. Bacalah Arabiknya dulu. Baca Arabiknya dulu. Bisa? Silakan. Begini Pak, memangnya Bapak memahami bahasa Arabnya Pak? Arabnya? Kan tidak. Kalau memang Bapak tidak bisa memahami bahasa Arabnya, nggak usah dibahas. Nih, karena kamu Muslim, bacalah dulu Al-Quran dalam Arabiknya. Ini ada Arabiknya loh di atas. Nih. Di bawahnya ada terjemahannya. Kalau kamu Muslim, yakuna abdalillahi wala al-malaikatu al-mukarrabuna wa man yastankifa an ibadatihi wa yastabir fasai suruhum ilaihi jami'an. Jelas Pak ya. Al-Masih tidak sekali-kali tidak enggan menjadi hamba Allah dan malaikat-malaikat. Baca dulu bahasa Arabnya Ruslan. Kami menghormati etika kalian Ruslan. Baca dulu bahasa Arabnya. Pak, ini membahas tentang Al-Masih dan malaikat itu harus kita hormati. Jangan sombong kepada mereka Pak. Itu perintah Tuhan. Arabnya dibaca. Jadi Al-Masih Menurut saya Bapak ini bentar Pak Ruslan. Pak Ruslan sepertinya ada yang dilangkahi di sini. Yang dilangkahi itu menyembah. Iya, menyembahnya itu. Jadi bukan hanya menghormati, tapi di sini ada menyembah. Jadi Isa itu harus dihormati dan disembah. Menyembahnya. Siapa yang disembah Pak? Allah, Al-Masih dan malaikat-malaikatnya Pak. Al-Masih dan malaikat-malaikat terdekat itu. Menyembahnya dan jangan disembah sombong siapa? kepada mereka itu. Sudah paham Pak? Ruslan, boleh saya ajak kamu bahasa Allah. Sekali-kali tidak enggan menjadi hamba Allah Pak. Budaknya Allah. Baik. Terdekatnya. Baik, baca terus. Dan malaikat terdekatnya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Saya pakai HP ini Pak. Kalau saya geser langsung mati. Unmute Pak. Oh, kalau saya boleh saya membacanya? Tolong hilangkan terjemahannya itu supaya tidak terlalu panjang. Ya. Ini Ustadz Habib sudah bisa baca? Ayo silakan baca. Udah bisa, harusnya udah bisa baca. Terjemahannya saja. Kamu nggak bisa bahasa Arab, nggak apa-apa. Pak, saya pakai HP. Kalau saya geser untuk membacanya, langsung unmute Pak. Nggak bisa. Oke, baik. Saya baca Indonesia terjemahannya saja ya. Perlu saya tekankan bahwa Al-Quran ini adalah terjemahan yang dikeluarkan oleh Depak, bukan oleh kafir, ya. Jadi kalau ada yang mempertanyakan dan tidak menerima terjemahan ini, silakan Anda protes ke Depak dulu. Al-Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah. Itu kalimat utamanya. Ya. Sebentar, mulutmu diam. Tadi suruh ngomong nggak bisa mau baca. Saya baca malah kamu ngoces. Ya. Oke, Bro. Al-Masih sekali-sekali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah. Itu kalimat utamanya. Anak kalimatnya dan tidak malaikat-malaikat yang terdekat. Artinya apa? Bahwa Al-Masih dan malaikat-malaikat itu adalah hamba bagi Allah. Ya toh? Baru kalimat berikutnya. Barang siapa enggan dari menyembahnya, menyembah di sana bahasa Arabnya adalah ibadatihi, ibadatihikum.
ibadatihi, worship him. Ya, satu dia. Jadi mustahil Al-Masih dan malaikat, karena kalau Al-Masih dan malaikat harus menjadi mereka, ya. Ibadatina, ya toh, mereka, tetapi ibadatihi, menyembahnya, merujuk kepada satu orang, itu sudah benar, karena merujuk kepada pokok kalimat. Pokok kalimatnya siapa? Pokok kalimatnya di sana adalah Al-Masih. Jadi barang siapa enggan dari menyembahnya, menyembah Al-Masih, dan menyombongkan diri, nanti Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Kepada siapa? Ya, kepada Al-Masih. Ibadatihi, menyembahnya. Nyanya itu satu, bukan dua. Silakan, the mic is yours. Pertama-tama, Al-Masih tidak enggan menjadi hamba Allah. Kenapa dia mau menjadi hamba Allah? Karena kalau Allah itu tidak usah jadi hamba, Pak. Dia kan Allah. Dia usah ngomong seperti itu kalau dia sendiri ngomong. Kalau saya berkata sekali-kali Al-Masih itu adalah Allah. Dia usah pakai hamba, Pak. Kalau dia hamba itu menurunkan derajat Allah. Dia sendiri mau Al-Masih turun derajatnya menjadi hamba Allah, Pak. Ini sangat berbeda. Jauh antara hamba dengan Allah sendiri. Kenapa kamu tidak mau baca semua? Baca terus dong. Saya terangkan sedikit-sedikit supaya Bapak paham. Sama dengan begini. Jokowi tidak sekali-kali enggan menjadi rakyat. Anak Jokowi tidak sekali-kali enggan menjadi presiden. Apakah saya katakan bahwa anak presiden itu adalah presiden? Anak Jokowi sekali-kali tidak enggan menjadi jangan dulu, Pak. Anak Jokowi kamu itu terlalu banyak ngomong gitu loh. Ruslan, kamu bahas apa? Kamu bahas apa coba? Saya tanya. Analogi, Pak. Sebelumnya, ini kamu bahas ini apa? Sebelum Pak Pietro sama Ruslan. Yang kamu bahas ini apa? Coba biar yang kamu bahas ini apa? Coba. Kalau memang dia Allah. Kenapa dia mau jadi yang saya tanya, tadi kamu keluarkan kalimat apa? Saya mengambil analogi anak Jokowi. Anak Jokowi sekali-kali. Ruslan. Tolong Ustadz, ya, jangan tukang tipu-tipu. Kamu belum membaca semua. Itu paragrafmu itu adalah terdiri dari 2 kalimat majemuk. Tadi ya, ada kalimat utama, ada kalimat pendukung. Kenapa tidak kamu baca semua? Setiap Pak, unmute lagi. Setiap saya geser unmute lagi karena saya di luar ini, Pak, di luar. Di pinggir musola, mau masuk sudah dikunci musola. Jadi begini, Pak, ya. Al-Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba Allah. Kenapa dia mau menjadi hamba Allah, Pak? Kalau dia memang Allah. Saya mau tanya kepada Bapak. Kenapa dia mau menjadi hamba Allah? Dan malaikat-malaikat terdekat. Maksudnya kamu udah bertanya, saya jawab. Loh, silakan. Pak, sebentar. Ini Pak, yang ngomong ini kamu itu Ruslan, kamu Muslim atau bukan? Saya Muslim, Pak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi saya bukan ustadz. Saya bukan juga pakar agama. Saya hanya orang biasa yang kebetulan senang menonton YouTube dari Muslim. Makanya saya banyak melihat perdebatan-perdebatan begini. Saya tanya saya. Dia tentang firman jadi manusia. Dia bingung, Pak. Padahal dia Kristen. Dia bingung. Makanya dia kasih saya link untuk bertanya di ini. Karena dia masuk katanya di grup itu. Makanya saya bertanya ini pas saya masuk. Latar dari kecil dirimu Islam. Dari kecil dirimu Islam. Makanya itu, Pak. Dari kecil kamu Islam. Di dalam situ Al-Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba Allah. Kenapa, Pak, dia mau menjadi hamba Allah? Kenapa tidak jadi Allah saja? Dan malaikat-malaikat terdekat. Yang ku tanya sama kau tadi, kau itu dari kecil Islam. Dari kecil kamu Islam atau enggak? Halo, Bro Ruslan. Ruslan ditanya dan silakan jawab, Ruslan Saleh. Kamu dari kecil Islam atau apa?
Dia ini bukan Islam, tapi pura-pura Islam, hanya tujuan untuk menyerang akidah Kristen. Kau saksi Yehova kan? Saya tidak kenal saksi Yehova, Pak. Nah, katanya namamu, ada yang bilang namamu Aziz. Namamu Aziz, toh? Siapa, Pak? Maaf, Pak. Aziz siapa, Pak? Aziz siapa? Pak. Nah, namamu katanya di media sosial itu ada Aziz. Aziz, saya tidak kenal, Pak. Saya tidak kenal namanya Aziz. Saya tidak tahu itu. Tunggu dulu. Biar tahu kita, biar kau tahu dia Islam atau tidak, gimana sih? Benarnya kamu Islam itu gimana sih? Islam, Pak. Saya Islam, saya Muslim, Pak, dari lahir, bukan saksi Yehova seperti Bapak bilang. Apa? Saya masuk di sini, Pak. Saya hanya seorang tamatan SMP dan saya kerja di gudang, Pak. Kebetulan teman saya ada namanya Stefanus, itu seorang Kristen dari Flores. Saya bertanya kepada dia tentang firman jadi manusia. Dia kebingungan, Pak. Maka saya bilang tidak apa-apa saudara, karena kamu bukan pendeta, kamu akan memahami dan bisa menjelaskan itu. Dia bilang sama saya, silakan masuk ini di grupnya temanku, ada ini. Makanya ketika dia di share link ini, maka dia memberikan link ini kepada saya. Di sinilah awal mulanya saya masuk dari tadi jam 11. Kebetulan ini kan hari Minggu, saya lagi di jalan. Maka di sinilah pertanyaan saya dari awal itu, firman jadi manusia, karena itu pembahasan saya dari awal. Ya, kalau kita jelasin, Bapak tolong dengerin ya, Pak ya. Kita akan jelasin ya. Bu, ini kan giliran saya bicara. Saya diberikan bicara Bapak tadi bertanya Yesus hamba, begitu kan? Boleh kita jawab nggak itu? Tapi jangan, ini kan kitab saya, Bu. Jangan terjemahkan dan penafsirkan seperti saya bicara Alkitab juga, Pak. Makanya, Bu. Kenapa? Sebentar, Bapak mengatakan Yesus adalah hamba Allah, betul? Betul nggak? Betul. Kenapa dia menjadi hamba Allah? Kan? Iya. Boleh saya jelaskan nggak? Boleh saya jelaskan? Begini Bu ya. Saya nggak tahu Ibu siapa. Tiba-tiba masuk nyelonong. Saya Sofia Azara dari Al Hayat Indonesia. Saya tidak tahu itu, bukan yang saya tahu itu cuma Yonatan Nandar. Itu yang paling saya. Ya, Yonatan Nandar geblok. Ya, karena Yonatan Nandar nggak ada apa-apanya sama saya. Sekarang Anda mau dengar penjelasan kita nggak? Anda mau ngomong sendiri apa Anda mau dengar jawaban kita mengenai Yesus hamba Allah? Ibu kalau menjelaskan kepada saya, pasti Ibu akan melakukan prolog ya, monolog. Dan akan saya diamut. Seolah-olah saya menerima Ibu. Kamu tanya, kok kamu nggak mau penjelasan ini gimana ini? Kamu katanya masuk ke link Kristen mau bertanya. Kalau Yesus hamba Allah, kenapa dia Allah kan gitu kan? Saya ulangi Bu ya. Saya akan tunjukkan Al-Maidah ayat 17. Terus dia bilang, dia tidak membahas. Saya jawab dulu. Saya mau jawab dulu. Tunggu dulu, Bu. Pak Ruslan, kamu dengerin dulu gitu loh maksud saya. Ya, Pak Ruslan. Kamu ini bertanya kok nggak mau dengar jawaban, aneh nih orang. Ya, Pak Ruslan, coba dengarkan dulu penjelasannya. Pak Ruslan kan bertanya. Coba Pak Ruslan dengarkan dulu. Ya, Pak Ruslan dengarkan dulu kan dari awal. Dari awal saya udah bilang, Pak Ruslan kalau bertanya, dengarkan dulu. Alhamdulillah, Bu ya. Tapi nggak dibahas itu, larinya ke Kopiang, dia lulusan SMP, Kopiang. Sabar. Pak Ruslan, kan dia Ini Pak Darin ya. Saya tadi itu menyuruh posting ayat Al-Maidah ayat 17. Sebentar sekali langsung digantikan dengan Anissa. Seolah-olah saya digiring ke sini. Wah ini loh, Al-Masih itu tidak enggak menjadi hamba Allah. Dia mau jadi hamba Allah. Kalau memang dia Allah itu kenapa enggak mau jadi hamba Allah? Yesus itu di dalam Alkitab juga hamba Tuhan, hamba Allah. Makanya saya mau jelaskan apa artinya hamba Allah. Kan gitu kan? Kamu mengatakan kalau Yesus hamba Allah, kenapa dia juga Allah? Kan gitu kan? Benar nggak? Paling ibu menunjukkan Yesus itulah Tuhan yang mengosongkan diri dalam rupa manusia. Saya tahu itu. Pak Ruslan jangan nyimpulin kan Pak Ruslan. Kamu ini nanya kok. Heran saya sama kalian ya Muslim ya. Ini kan Al-Quran saya, Bu. Al-Quran. Nah, sebentar, kamu mau prolog apa enggak? Ini kan di live kan di YouTube, di live kan di channel saya juga. Kamu mau dengar jawaban kami orang Kristen atau kamu mau khotbah di sini? Saya tidak khotbah, Bu, tapi jangan Ibu menafsirkan Al-Quran saya dengan seenaknya Ibu. Kamu nggak pernah nafsirin Al-Quran, kita hanya baca. Al-Quran kamu nggak ada tafsirannya, kosong, nol besar. Ibu mau saya buka. Al-Quran itu hanya sebuah buku puisi. Al-Quran itu hanya kitab puisi. Ya. Saya mau jelaskan pertanyaan kamu, Yesus hamba Allah. Kamu mau dengar jawabannya, apa kamu mau ngoceh sendiri? Mazmur itu bukan kitab puisi, Bu. Mazmur. Al-Quran itu kitab puisi. Ya.
Al-Quran itu cuma kitab puisi. Jadi Allah mau berbicara dalam bentuk puisi yang disebut saja. Makanya kalau kamu baca misalnya surat An-Nas, belakangnya nas kayak pantun tuh. Ya, kamu baca surat Al-Fatihah, belakangnya sama semua tuh. Min. Kayak pantun, tau nggak lo? Sekarang saya tanya, kamu mengatakan Yesus hamba Allah, mengapa dia juga Allah? Kamu mau dengar jawabannya, apa kamu mau baca sendiri? Lanjutkan, Bu. Dia udah diem. Roland. Ya silakan dijawab dulu, saya lagi nyetir sebentar. Jangan dimatikan Ya, dong. iya. Oke. Ibu Sofiatul lagi nyetir. Udah silakan lanjut diskusinya. Timer dong ya, supaya saya bisa bicara juga. Nggak usah pakai timer, nanti kau lari kemana-mana. Aku boleh ngomong sama Pak Ruslan sebentar? Pak Ruslan. Oh ya, silakan domba. 5 detik. 5 detik aja. Ya, silakan domba kecil. Iya, Pak Ruslan kan bertanya tadi gini. Bentar. Enggak, saya mau bicara sebentar aja. Bapak kan tadi bicara bertanya sama temennya, tapi tidak tahu. Sekarang Bapak kan pengen cari tahu. Datang ke sini untuk mencari tahu. Jadi dengarkan baik-baik. Jangan loh, gini Pak. Kalau Bapak gini caranya, orang bijak itu Bapak harus bertanya, kenapa? Mengapa? Bagaimana? Dan seperti apa? Tunggu dulu, Bapak jangan dipotong orang. Oh ya udah, Bapak ngomong aja. Saya mute punya saya. Bapak bicara, Bapak nggak mau dengar. Silakan yang lain. Nah, silakan. Tadi ini domba kecil mau ngomong, mau bicara 5 menit, nggak dibolehin sama Ruslan. Sekarang Ruslan lah ngomong. Silakan. Oke, terima kasih Pak. Saya kan tadi menyuruh posting Al-Maidah ayat 17. Tapi dikatakan lalu dialihkan ke An-Nisa ayat berapa tadi itu 172 ya. Di situ dikatakan Al-Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba Allah. Kalau memang dia Allah, ngapain harus menjadi hamba Allah? Tapi Anda katakan, yes itu hamba Allah juga dalam Alkitab. Seperti dalam Kisah Para Rasul itu, kalau saya tidak salah itu 326 berapa, itu dikatakan Allah telah membangkitkan hambanya dari kuasa kematian. Kan ada itu. Saya kurang membaca betul Pak, tapi saya pernah membacanya itu. Di situ dikatakan dia adalah hamba yang dibangkitkan. Juga sama juga di mana di situnya Pak sebentar. Di mana di situnya? Di mana di situnya di mana? Coba buka, saya tidak tahu Pak, apa di Kisah Para Rasul ayat 2, pasal 2 atau pasal 3 saya sudah lupa. Tapi boleh kamu share screen nggak biar kelihatan sama audiens di mana aja berada menonton ini. Ya, coba, yang mana? Di mana tertulis, di mana tertulis kamu bacain. Yang saya mana? 52, Yesaya 52 ayat 13 sampai 14 Pak, tolong dibuka. Ya, kamu bacakan dulu yang ada padamu di situ. Jangan saya yang share screen, tapi kamu nggak punya di situ. Dapat dari mana kamu? Pakai HP Pak. Sumbermu itu yang saya tanya juga, karena di sini orang semua pakai data kali. Kamu yang nggak pakai data masuk ke sini bingung sekarang. Terus kamu dapatnya dari mana? Nah itu tolong ada diperjelas dulu. Kamu ini asal usulnya dari mana? Nggak jelas. Kitab mana yang kalian kan sudah tahu. Jelas. Begini, halo, Pak, ya, kita kan sudah tahu. Kita kan sudah tahu ini loh. Halo, bentar. Halo. Kita kan sudah tahu Ruslan ini nggak ada berilmu. Kenapa dikasih buang-buang waktu aja? Cari yang lain lah. Ngapain dipaksakan lagi dia? Berilmu. Ada yang tahu kamu nggak berilmu. Ini kan apanya? Kita kan buat keluar ini. Waktu kita gitu loh. Buang-buang waktu kita cari yang lain lah. Siapa-siapa gitu gantinya lah. Jadi kalau orang mau bertanya, pengen tahu itu siapkan pertanyaannya. Pak Guru, 3 kali 3 berapa? 9. Bapak tadi apakah murid? Dengar dulu Pak, dengar. Oh ya, ngomong lagi Pak, ngomong lah. Bapak membahas Al-Quran saya. Itu kan kitab saya. Jangan Bapak tafsirkan sendiri, ya. Yang mana di Al-Qurannya yang mana? Tolong tunjukkan yang mana. Coba kamu tunjukkan yang mana. Anissa 172 itu ditafsirkan oleh Pak Petro. Masuk lagi Ibu siapa namanya itu perempuan tadi, saya tidak tahu. Jangan apa Sophie siapa itu? Saya tidak tahu Pak. Sofia. Oh, Sophia, oke lah, Sophia, saya tahu Sophia siapa. Kamu harus kenal, karena saya di Indonesia. Bapak belajar sama dosen, waduh rusak Pak.
Aduh, Ya, Ruslan. Kamu harus kenal karena saya inceran Menachem Ali dan Muslim seluruh Indonesia. Ngerti? Nah, kalau begitu saya enak Pak Ibu, saya tanya sama Ibu. Bagaimana? Bisa saya bertanya? Ibu jelaskan tidak? Saya akan. Oh, jelas bisa dong. Cuma saya lagi nyetir ya. Ntar gue rekam. Wait, gue rekam. Oke, boleh duit. Ya, rekam. Biar tahu ini Ruslan ini sebenarnya berilmu atau cuma asal-asalan. Nggak tahu kita ini siapa ini. Nggak jelas ini. Sudah direkam? Silakan. Kepada Ibu Sofiatul yang terhormat, saya mau bertanya. Kristen mengimani... Sebentar. Jelaskan dulu identitasmu. Nama, di mana kamu tinggal, dan siapakah? Kamu ini mewakili siapa? Biar jelas. Saya Ruslan Saleh. Panggil nama di rumah saya adalah Acong. Saya tinggal di Sulawesi Tengah, daerah Palu. Saya tamatan SMP. Kerja di sebuah pergudangan di kawasan industri. Anak 1 orang. Nggak butuh itu, Pak ya. Agama apa? Agamanya, Pak? Biar jelas nih. Apa ini? Agamanya apa? Agama saya Islam sejak lahir. Karena orang tua saya juga adalah Islam sejak lahir. Semua nenek moyang saya adalah Islam. Sudah lengkap, Pak? Nah, saya sekarang ingin bertanya kepada Ibu Sofiatul. Silakan, kalau udah lengkap datanya. Saya mau bertanya kepada Ibu Sofiatul. Saya tidak tahu Ibu Sofiatul itu siapa, tapi ya Ibu mengaku bahwa dia adalah namanya Ibu Sofiatul. Di dalam iman Kristen dikatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan. Bahkan di dalam Lukas pasal 1 dijelaskan oleh malaikat kepada gembala, telah lahir Tuhanmu di kota Daud. Walaupun saya tidak tahu Lukas ketemu di mana, mendengar dari siapa. Apakah Lukas ada saat itu atau tidak ada, saya tidak tahu. Tapi itu bukan persoalan saya. Yang saya mau tanyakan kepada Ibu Sofiatul, tolong tunjukkan satu ayat dalilnya dari Yesus. Kalau memang Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia, di mana Yesus pernah berkata, wahai bangsa Israel, akulah Tuhanmu yang datang dalam rupa manusia untuk menebus dosa-dosa kalian di atas tiang gantungan yang dikutuk dan dibuat oleh orang Yunani itu. Coba jelaskan, Ibu. Jawabannya gampang. Saya jawab kamu dengan satu kalimat. Alasan Yesus disalibkan itu apa? Kamu tahu nggak mengapa orang Yahudi mau menyalibkan Yesus? Halo? Ruslan. Kamu jawab saya apa alasan orang Yahudi menyalibkan Yesus? Ruslan tahu nggak Ruslan? Coba tanggapin. Itu ditanya. Tidak ada Islam yang bisa menjawab itu. Sudah 1 tahun bertanya, nggak ada yang bisa. Saya tantang semua Islam ya di seluruh Indonesia. Kenapa nggak ada yang tahu kenapa alasannya orang Yahudi mau menyalibkan Yesus? Apa alasannya orang Yahudi mau menyalibkan Yesus? Silakan ditanggapi. Anjing. Aduh, kucing keluar. Mampus lah. Lu bersin keluar kucing. ada hadisnya itu loh. Iya, iklan sedikit. Jangan terlalu tegang. Kucing keluar. Hadis itu hadis. Nggak tahu kemana lagi. Langsung lari cepat ya. Gimana kok selalu hilang, selalu nggak ada sinyal ini kalau ada Sofiatul. Tapi suara ibu terlalu menakutkan. Bentar ya, kalau kalian mau bertanya, siapkan pertanyaan yang bagus. Jangan kayak anak TK atau ngomonglah lagi kau terus. Ya ngomonglah kau terus. Ya. Saya matikan tadi. Saya tidak tahu. Mungkin ini. Kamu mengatakan Yesus tidak pernah mengklaim dia Tuhan dan Allah. Jawaban saya gampang. Kamu tahu nggak mengapa alasannya orang Yahudi mau menyalibkan Yesus? Saya tahu, Pak. Saya tahu, Bu. Yesus ya, silakan jawab. Itu mengatakan dia menyamakan dirinya sebagai anak Allah. Anak Allah itu siapa? Itu orang-orang yang dekat dengan Allah. Seperti Efraim. Efraim dengan Yakub itu juga anak Allah. Oke, saya jawab. Oke, saya jawab. Saya jawab. Jangan dulu, Bu.
Yesus disalib dengan dikatakan untuk menebus dan melepaskan manusia dari kuasa kematian. Karena perbuatan dosa dari Adam. Benar atau tidak? Nah, ketika Adam memakan buah pengetahuan itu. Jangan ke sana dulu. Kau mau jawab anak Allah dulu. Jangan buat pengetahuan Adam. Lu nggak tahu. Lu kehilangan kitab Taurat. Saya mau jawab dulu. Kamu tadi menjawab. Sebentar, satu-satu. Kita address masalah. Sebentar, kita address satu-satu. Kamu mengatakan alasan Yesus disalibkan adalah dia mengatakan dia anak Allah, betul? Betul. Betul nggak? Itu tidak pernah mengatakan dirinya anak Allah. Iya. Yang mengatakannya. Oke, kamu tahu apa artinya Al-Masih? Kamu tahu apa artinya Al-Masih sebagai anak Allah? Al-Masih itu dalam bahasa. Jangan ke buah-buah Adam dulu. Al-Masih. Ya, kamu jelaskan kenapa Isa disebut Al-Masih sebagai anak Allah. Bu Sofi kalau disebut pengusap. Enggak, jangan dulu biar dia jangan dulu biarkan dia yang jawab karena dia tadi mengatakan agamanya Islam, namanya datanya lengkap. Silakan dia Ruslan. Oke Pak, terima kasih Pak. Pertanyaan saya kepada Ibu Sofiatul tadi itu adalah meminta pengakuan Yesus adalah Tuhan yang datang dalam bukan bertanya, kamu menjawab mengapa Isa itu disebut Al-Masih. Jawablah. Makanya tadi kan saya bertanya kepada Ibu Sofiatul, dia bilang silakan. Aku tanya, di mana ada Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia? Wahai bangsa Israel. Jelas. Nah, lalu Ibu ini bukannya menjawab, tapi malah mengatakan, bisa gampang jawab. Ini jawaban saya. Betul. Itu tadi pertanyaanmu. Tapi untuk mengukur seberapa paham kamu Isa itu disebut Al-Masih, paham tidak? Kalau paham, Pak, jelaskan Al-Masih 5 menit. Supaya benar kamu paham. Tidak usah bertanya-tanya ya. Itu saja saya. Sebentar. Aku mau sebentar. Aku mau bahas tadi. Aja Pak Ustaz. Kok muter-muter sih? Ya udah. Kalau gitu kesempatan kita berikan ya, teman-teman. Berikanlah kepada Ibu Sofiatul Azahra menjelaskannya dan yang lain menyimak. Silakan. Ibu orang berpendidikan. Bentar, saya jawab dulu ya. Pertanyaan saya kepada Ibu adalah meminta satu dalil dari Alkitab. Saya sudah tahu pertanyaan kamu. Itu pertanyaan 1400 tahun. Saya jawab. Kamu diam. Ya. Sebentar saya jawab. Loh, kamu kalau ngomong terus saya males loh. Ini saya udah berhenti loh, ini dari nyetir loh. Kamu mau dengar jawabannya apa enggak? Oke, tunjuk satu ayat saja, nanti saya buka di internet. Bukan satu ayat. Seluruh perkataan Yesus. Ya, ketika dia mengatakan aku datang dari atas, aku turun dari surga. Aku sudah ada sebelum Abraham jadi. Ya. Kemudian dia mengatakan aku mengampuni dosa. Orang Yahudi sudah bertanya-tanya dan sudah tahu itu. Kenapa apa yang Yesus klaim? Makanya orang Yahudi mengatakan engkau telah menghujat Allah, engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Apa yang Yesus klaim? Yesus mengklaim dia sudah ada sejak kekal. Ya, Mesias itu sudah dinubuatkan di Mika 5 ayat 2. Dia sudah ada sejak kekal. Kalau nabimu nggak ada sejak kekal, ya. Nah, kemudian apa yang Yesus katakan? Bukan satu ayat, seluruh yang Yesus katakan itu mengklaim dia adalah Yahweh itu sendiri. Ya, ketika di Yohanes 10 Yesus mengatakan akulah gembala yang baik, dia mengklaim dia adalah Yahweh Tuhan itu sendiri. Karena di dalam teologi Israel, kalau kamu baca di kitab Perjanjian Lama, gembala bagi Israel adalah Tuhan. Ya, kamu baca di Yeskiel 3:4, akulah gembala yang baik kata Tuhan. Dan Yesus mengklaim title atau gelar sebagai gembala yang baik ini. Ya. Kemudian Yesus meredakan badai. Ya, di dalam mindset orang Yahudi yang sanggup meremukkan badai, meredakan gelombang-gelombang lautan, itu Yahweh namanya atau Tuhan. Ya, makanya ketika Yesus kemudian dia meredakan gelombang lautan, dia berjalan di atas air, murid-muridnya tersungkur menyembah dia dan berkata, sungguh engkau anak Allah. Ya, dia mengusir setan-setan dan dia menyembuhkan orang sakit. Kemudian Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni. Ketika Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni, orang Yahudi mengatakan siapakah engkau yang berhak mengampuni dosa? Karena hanya Tuhan saja yang bisa mengampuni dosa. Kok putus Ibu Sofi? Sebentar, saya janjian sama orang nih soalnya. Sebentar, saya lagi turun. Oh. Jadi kalau orang mengatakan ya, aku adalah Tuhan, itu banyak Pak yang mengklaim akulah Tuhan. Ya. Tetapi tidak ada yang bisa membuktikannya.
ketika orang Yahudi mengatakan, apa hakmu mengatakan kamu anak Allah? Yesus berkata, ya, jadi ketika Yesus menyatakan dia anak Allah, ya orang Yahudi mengatakan, meminta tanda, apa hakmu? Kemudian Yesus mengatakan apa? Runtuhkan bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya. Yang dimaksudkan ialah tubuhnya sendiri ketika dia bangkit dari antara orang mati. Jadi banyak orang mengaku Allah itu gampang, Pak. Yang penting buktinya. Bukti ketuhanan Yesus adalah dia bangkit dari antara orang mati. Nggak seperti Nabi Bapak. Masih mati 1400 tahun. Sampai sekarang nggak bangkit-bangkit nabimu. Ya, justru karena Yesus bangkit, maka kekristenan lahir. Gereja itu lahir bukan dari satu kitab yang diturunkan seperti iman Islam Bapak. Ada satu kitab diturunkan di malam Lailatul Qadar. Kristen nggak begitu, Pak. Kristen itu bukan lahir dari satu kitab yang turun dari langit. Kekristenan itu lahir dari peristiwa kebangkitan Yesus. Ya, jadi semua murid-murid Yesus itu mati untuk mempertahankan bahwa dia telah turun sebagai manusia, dia mati, dan pada hari ketiga dia bangkit. Di atas dasar iman inilah murid-murid Yesus mati mempertahankannya. Oke, aku mau ketemu orang dulu nih sebentar. Oke, jadi Pak Ruslan, tadi kan udah dijelaskan oleh Bu Sophie ya. Nah, sekarang pertanyaan Bu Sophie tadi, almas itu apa? Itu Pak Ruslan. Jawab aja gitu. Almas itu apa gitu artinya? Definisinya, silakan. Ruslan. Pak, jangan diamuk, Pak. Jawab, Pak. Almas itu apa, Pak? Ya, menurut pemahaman Bapak gitu. Begini, Pak. Ibu Sophia tadi bilang bahwa Yesus itu adalah Tuhan ya. Di dalam Yohanes 20 ayat 17, ketika Yesus telah dibangkitkan dan Maria sendirian datang ke sana, walaupun dalam Injil lain ada yang mengatakan dia bersama dengan Salome, ada yang mengatakan dia bersama dengan Maria Magdalena, Maria yang lain. Saya tidak tahu yang mana yang benar ya. Yang jelas yang saya baca di dalam Yohanes, dia Maria itu sendirian. Dia datang sendirian pagi-pagi buta. Pagi-pagi mungkin sekitaran jam 6. Dia mau menyentuh Yesus. Sebelumnya. Dia mencari di mana Tuhannya. Dia menangis terseduh-seduh. Karena dia lihat di dalam gua itu ada seorang pemuda. Saya tidak tahu apa pemuda itu siapa. Tapi ditulis itu dia bahwa dia adalah malaikat. Menurut asumsi dari penulis Injil. Dia malaikat. Bukan pengakuan dari Maria Magdalena. Penulis Injil. Dia itu malaikat loh. Nah, di situ Maria Magdalena menangis terseduh-seduh mencari Tuhannya. Dan ketika Dimana, itu dia dilihatnya seperti di mana Maria menangis terseduh? Di Yohanes 20 tidak ada Maria menangis terseduh, Pak. Yohanes 20 ayat 17. Yang jelas Injil lain ada, Pak, kisahnya itu ya. Nah, di situ ketika Yesus dikiranya seorang tukang kebun, maka Maria berkata dia tidak mempedulikannya. Lalu Yesus berkata, apa yang kau cari, Ibu? Lalu berbalik Maria Magdalena, engkau itu Tuhan. Maka ketika dia ingin menyentuh Yesus, maka Yesus berkata, jangan engkau sentuh aku Maria, karena aku belum pulang ke Allahku, Bapakku. Kau sampaikan kepada saudara-saudaraku. Ini apa pengikutnya sebagai saudara? Apakah saudara-saudaranya sebenarnya anak Maria? Di mana tertulis tadi? Maaf. Di mana tertulis? Ya, silakan tolong di share screen ini biar tahu dia benar nggak baca atau hanya ininya saja ini. Begini, Pak, Yohanes 20 ayat 17 itu Maria ingin menyentuh Yesus. Tapi Yesus berkata, jangan kau sentuh aku Maria, karena aku belum pulang ke Allah Bapakku. Sebentar. Di layar ini ada. Kamu baca yang mana nih? Yang di layar atau yang mana? Ini ya, baca yang di layar dong. Ya, saya bacakan. Kata Yesus padanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Oke? Kepada Bapa. Pergilah kepada saudaraku dan katakanlah kepada mereka, kalau sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu.
Sudah dibacakan, terima kasih. Ya, 18 dikatakan, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid, aku telah melihat Tuhan. Ya. Oke, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Maria saja mengatakan, aku telah melihat Tuhan. Lalu, Ruslan ini tadi ngomong apa? Jelas. Ini dia tuh lagi mempertanyakan kata Allahku, Allahmu itu sebenarnya. Iya kan, begitu kan Ruslan? Allahku itu merujuk kepada tadi. Loh, dan Bapakmu. Kan gitu. Kepada Allahku dan Allahmu. Loh. Ini kan ini, ya. Ini, bahwa aku akan pergi kepada Bapakku. Ya. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Kepada Allahku dan Allahmu. Iya, itu ya. Berarti dia menanyakan itu ya. Ruslannya mana nih, Ruslan? Loh, gitu dibukakan Alkitab langsung diam dia. Terus kenapa dia ini ya? Kan Banyak mana lagi kalau dia sasiau lu ya. Terus dibacakan Alkitab diam dia. Kenapa Ruslan? Ruslan, jangan sampai diam jadinya. Tapi bertanya tadi. Jangan diamut, Pak. Aduh. Yang amut siapa? Izinkan saja, jangan bicara saya tidak akan bicara. Tapi jangan diamut. Seolah-olah saya lari. Jadikan co-host saja, biar gak ribut. Ya, dijadiin co-host kamu, coba. Nanti kamu nggak merasa di-unmute lagi atau tidak di-unmute kok. Nah, dah. Coba. Begini Pak ya. Di situ Yohanes 20 ayat 13, Yesus itu berkata setelah dibangkitkan. Itu dalam tubuh kemuliaannya kan Pak? Bukan masih daging sebelum dia disalib. Itu setelah disalib loh. Dalam tubuh kemuliaan itu dia berkata begitu. Setelah dibangkitkan. Nah dia berkata kepada Maria, Maria, jangan sentuh aku. Aku belum pulang kepada Allahku, Bapakku. Sampaikan kepada mereka. Aku akan kembali ke Allahnya, Allahmu. Allahku, Allahnya. Bapakku, Bapaknya. Bukan kembali, pergi. Jangan diberubah. Itu tidak akan berkata seperti itu, Pak. Dia akan berkata, Maria, aku akan kembali ke hakikatku. Karena akulah Tuhanmu yang datang dalam kembali. Jangan berkata, jangan memperemeh kemanusiaannya. Yesus berkata demikian. Ini sudah dibangkitkan loh, Pak. Dan sudah dalam tubuh kemuliaan. Bukan lagi dalam tubuh kedagingan seperti sebelum disalib. Ini setelah disalib dan dibangkitkan. Sudah tubuh kemuliaan ini, Pak. Dia masih berkata seperti ini. Terus? Kalau memang ini kan sudah dalam bentuk tubuh kemuliaan sebagai tubuh yang sebenarnya. Nah, terus? Bukan lagi seperti ketika dia sebelum disalib. Apa masalahnya? Kenapa dia mau kembali ke Allahku, Allahmu, Bapakku, Bapakmu? Bukan kan kembali. Ruslan, kau baca dulu di situ. Ada tulisan kembali. Sampaikanlah kepada saudaraku, aku akan kembali ke Allahku, Allahmu. Mana kembali? Bukan kembali. Pergi dan kembali sama bacakan. Tak bacakan aja Pak, tak bacakan Pak. Saya kata sampaikan, Yesus, aku akan pergi ke Bapakku, Bapakmu, Allahku, Allahmu. Pergi. Pergi, bukan kembali. Itu loh. Maaf, karena saya tidak buka ini ya, internet ya. Saya pakai HP ini, jadi saya langsung pakai HP. Jadi setiap saya geser langsung unmute. Tapi tolong jangan di-unmute lagi Pak ya, supaya saya bisa berbicara. Nah, di sini kan Yesus. Ini sudah dibangkitkan loh. Ruslan, jangan framing. Nggak ada yang unmute kamu. Ya. Kamu gitu dibukakan Alkitab, dibacakan Alkitab, lalu langsung tutup sendiri. Kalau saya jadi sekarang ini kamu jangan framing satu. Kedua, kamu baca yang tertulis. Yang kamu baca tidak tertulis itu di mana? Kok kata-kata di sini beda dengan yang kamu ucapkan? Pertanyaan saya. Pak, saya itu hanya mengapalnya, tapi mungkin salah paham saya. Saya minta maaf. Tapi saya buka lagi, unmute lagi. Nah, memang tertulis tidak ada kata akan kembali, tapi pergi. Saya akan pergi ke Bapakmu, Allahku, Allahmu. Di sini. Permasalahannya apa, Pak? Permasalahannya apa? Sudah tubuh kemuliaan kan, bukan lagi tubuh kedagingan seperti sebelum disalib. Artinya belum. Apa persoalannya? Gitu. Keberatanmu kan belum. Bukan. Keberatanmu di ayat ini apa gitu loh? Kalau Yesus itu adalah Bapa sendiri, Allah sendiri. Kenapa ngomong seperti itu kepada Maria? Dia kan cuma berdua, Pak. Sampaikan saja Maria yang sebenarnya. Maria,
Aku ini Pak, Tuhan. Pak bagus, aku izin sebentar mau jawab. Sebentar. Nih Pak ya, kalau misalnya disebut Pak Ruslan, misalnya aku sebut aku menyebut ini ke Bapak nih. Aku akan kembali ke bapakku, papaku, dan papamu. Itu berarti beda nggak antara papa kita? Enggak, saya bilang pergi, saya akan pergi. Terus kalau pergi Pak, atau maksudnya apa tuh pergi? Kalau Ya, misalkan kan saya dia pergi, belum naik. Pergi kemana Pak? Iya, dia sebelum ini kan disebut kalau sebelum pergi, Pak, itu artinya dengar dulu. Dia tidak akan menyatu Pak. Tapi satu tujuan yang tidak akan menyatu. Kalau kembali pada situ akan menyatu. Baik, bentar ya. Yesus ini kan baru bangkit, belum naik. Ya. Dia kan belum naik. Ini tubuh kemuliaan kan Pak? Betul tubuh kemuliaan. Terus? Nah, saya tanya, ini Yesus dibangkitkan tubuh kemuliaan atau bukan Pak? Iya, dengan tubuh kemuliaan. Tapi kan dia belum naik. Iya, dia ini kan belum naik. Taruh dulu Pak, konteks tempatnya itu, lokus deliktinya. Apakah Yesus berkata? Sebentar. Gini. Daripada gini, ini bicara dua-dua kan kita nggak dengar yang mana yang mau didengar. Ruslan, di bacaan ini, yang mana kamu tidak mengerti, yang kamu mau pertanyakan? Silakan, yang dipertanyakan. Kenapa Yesus berkata kepada Maria Magdalena sendirian ini? Aku akan kembali. Saya jawab ya. Pertanyaan itu nggak panjang-panjang daripada jawaban. Nggak pernah ada di mana kamu belajar. Kamu bertanya, itu singkat. Yang jawabannya yang panjang. Jadi jangan pula kamu bertanya lebih panjang daripada jawaban. Nggak pernah ada, nggak tahu saya di negara mana yang sebenarnya kamu tinggal. Oke, Bos. Oke, Silakan. dengar, bertanya singkat. Oke, silakan. Pertanyaan singkat. Ya. Begini, Bosku. Kenapa, dosa kata kenapa lah. Yesus berkata, akan pergi ke Bapakku, Bapakmu, Allahku, Allahmu. Sedangkan dia adalah Allah dan Bapak itu sendiri. Kok ngomong gitu toh? Oke. Ini aku jawab ya. Diluruskan. Boleh. Iya. Di iman kekristenan itu tidak pernah menyebut Yesus itu Bapa. Iya. Itu mesti diperbaiki dulu, karena kalau misalnya aku menjawab ini, seakan-akan pertanyaan kamu benar, pertanyaan kamu tuh udah salah. Itu bukan hal yang diimani oleh kami. Jadi tidak satu dengan Bapak. Apa? Katanya satu dengan Bapak. Yang satu dengan Bapa itu firman dengan Allah, makanya disebutnya pada mulanya adalah firman dengar dulu. Jadi Yesus bukan firman, Bapak. dengar dulu. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman bersama-sama dengan Allah, Pak. Dia juga di dalam kandungan juga bersama-sama dengan Allah. Nggak boleh tapi kan gini loh. Itu loh Pak, pengertiannya itu. Ini yang disebut firman itu adalah anak. Anak itu adalah firman. Allah itu adalah Bapa. Firman itu anaknya Tuhan. Maksud Bapak begitu. Firman memanggil firmannya Tuhan, memanggil firmannya sebagai anak. Begitu maksud Bapak. Gimana? Kurang jelas suaranya gimana? Maksudnya firman itu jadi Bapak satu hakikat dengan Allah. Makanya dikatakan Yohanes 1 itu firman itu adalah Allah. Dia satu hakikat dengan Allah itu sendiri. Ayat 17 itu loh. Kenapa? Yesus itu kalau dia hakikat itu Bapak sendiri. Enggak kenapa ada. ngomong aku akan pergi? Bukan hakikat Bapak. Saudaranya dong, bapaknya Maria Magdalena atau saudaranya. Dulu, dengan Dia masih ngomong dia, biarkan dulu dia ngomong. Aku rasa dia menjawab, dia bertanya, dia menjawab, dia bertanya, dia menjawab. Ya udah kita dengarkan dulu lah. Sorry bosku. Kamu bertanya, dirimu yang menjawab. Panjang kali pertanyaanmu dan panjang kali jawabanmu. Jadi apa fungsinya? Makanya aku sampaikan begini loh. Kalau memang itu Yesus dalam tubuh kemuliaannya setelah dibangkit. Sekarang posisimu penanya atau penjawab sih? Saya tanya. Saya bertanya lah. Bentuk pertanyaan apa? Siapakah namamu? Ngomong normal dulu kita. Harusnya gini. Le, tunggu. Pak Ruslan, harusnya gini. Pak Ruslan, harusnya bertanya Pak Ruslan. Jelaskan kepada saya. Ini tunggu Pak. Harusnya bertanya Pak Ruslan itu jelaskan kepada saya kenapa Maria mengatakan aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu kepada Allahku dan Allahmu. Harusnya itu pertanyaannya Pak. Yesus Pak yang berkata udah diajari bertanya yang singkat, dia masih ngeyel. Sulaka. Kenapa ini, Ruslan? Itu Pak Crusader sudah mencontohkan cara bertanya yang baik. Ini rekan-rekan di sini juga mencontohkan itu. Sekarang kamu bertanya yang baik.
Kenapa yang Anda semua yang menjawab? Aduh, gimana sih? Saya kan Iya, bertanya sekarang ke saya tanya, saya menanya kamu, posisimu apa masuk ke meeting Zoom ini? Coba saya tanya. Kamu jadi orang yang sehat dan berpikiran normal dulu coba. Kalau Posisimu apa? Posisi saya sebagai seorang Muslim yang bertanya kepada teman Kristennya, tapi teman Kristen tidak bisa menjawab. Pertanyaan ditujukan kepada siapa? Pertanyaan ditujukan kepada siapa? Yang di sini adalah Ade Reon atau siapa ini? Pak Krusadar. Kamu mau tanyakan kepada siapa? Siapa saja yang Bro Kodek, pindahkan dong ke sini aja apanya, co-hostnya bro. Yang saya masih minta saja, kepada yang ini yang ngomong, yang saya resen. membaca, kalau saya melihat karakternya siap. Adrian ini, saya pemarah ini Pak orangnya. Yang resen aja. Udah. Oke Pak, saya bertanya kepada Pak Kasih Sejati. Oke, ini. Silakan. Karena Ibu Sofi sudah tidak ada. Pak Kasih Sejati lah sama ini. Oke Pak si ya. Ruslan ini. Ini selesai dia bertanya. Yang seringkali dengarkan ya, aku dan Bapak adalah satu, Yohanes 10 ayat 30. Ada banyak lain ayat. Ini ego kai hopater he esmen. Kau kurang ajar kau. Kan aku dan Bapak satu. Ya ini dulu ayatnya dibahas. Nanti Roh Kudusnya aku jelaskan. Ya. Tenang. Jangan apa. Ego kai hopater he esmen ya. Aku dan Bapa satu, kami adalah. Ya, aku dan Bapa kami adalah satu. Lihat ini ya. Kalau teks Yunaninya aku di situ pronoun, ya. Kata aku merupakan kata ganti dari orang pertama tunggal sebagai pelaku, dan tentu kata aku di sini menunjuk kepada Yesus sendiri. Sedangkan Bapa di sini menunjuk kepada kata benda maskulin tunggal sebagai pelaku, dan tentu kata Bapa di sini menunjuk kepada Allah sendiri. Jadi kata dan dalam kalimat aku dan Yesus merupakan kata penghubung yang menghubungkan, menyatukan, atau menyelaraskan subjek dalam mengerjakan sebuah pekerjaan atau kegiatan sehingga tidak terjadi kekacauan atau percekcokan ataupun kekosongan. Karena kata dan di sini konjungsi coordinating. Ini kata penghubung yang menghubungkan, menyatukan, dan menyelaraskan subjek dalam mengerjakan sebuah pekerjaan sehingga tidak terjadi kekacauan, percekcokan maupun kekosongan. Jadi kata penghubung ini yang menyatukan. Jadi kata dan memakai kalimat aku, Yesus, dan Bapa tidak boleh diartikan bahwa Yesus adalah Bapa sendiri atau Bapa adalah Yesus sendiri. Tetapi kata dan di sini menunjukkan ada dua subjek pelaku yang disatukan, dihubungkan, diselaraskan dalam mengerjakan sebuah pekerjaan. Maka dikatakan kami adalah satu. Kami dalam teks ini menunjuk kepada Yesus dan Allah. Sama-sama sebagai orang pertama sedang bekerja dan terus-menerus mengerjakan satu pekerjaan. Karena ini merupakan kami di sini kata kerja orang pertama jamak, sekarang dan terus-menerus. Karena itu kata kerja orang pertama personal plural present aktif indikatif. Sedangkan kata satu di sini Pak, itu adjektif neuter singular nominatif no degree. Artinya kata sifat netral tunggal, subjek sederajat, setingkat, setara. Jadi artinya Yesus dengan Allah sama-sama memiliki sifat yang sederajat, setingkat, setara dalam mengerjakan atau sedang disejajarkan terus-menerus di sini. Jadi kata satu di sini itu kata sifat. Artinya Yesus dengan Bapa itu dalam mengerjakan semua pekerjaan itu satu. Maka Yesus katakan seluruh karya Yesus adalah karya Bapa. Seluruh karya Bapa dinyatakan di dalam Yesus. Jadi oleh sebab itu maka arti kalimat kami adalah satu adalah Yesus dan Allah sedang mengerjakan satu pekerjaan dan terus mengerjakannya secara bersama-sama. Maka Yesus tidak pernah mengerjakan sesuatu apapun lepas dari Bapa. Maka Yesus sendiri mengatakan perkataanku bukan dari diriku tapi dari Bapa. Apa yang kuperbuat semua dari Bapa. Itu yang dimaksud dengan satu di sini. Yesus dan Allah dalam mengerjakan pekerjaan tersebut memiliki sifat yang sederajat, setingkat dan setara. Artinya seluruh pekerjaan Yesus yang sedang dan terus dikerjakan merupakan pekerjaan Allah atau sedang bekerja bersama-sama Allah. Dapat juga diartikan bahwa pekerjaan Allah nyata di dalam apa yang dikerjakan Yesus. Hal ini terlihat dengan jelas dalam ayat 25. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Dan juga dalam ayat 32 di mana Yesus berkata, banyak pekerjaan yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu.
Jadi bukan berbicara satu di sini, satu wujudnya bukan. Tetapi menunjukkan tentang karya. Saya dengan kau juga satu bangsa, bangsa Indonesia. Bukan satu biji, bukan satu telur. Nah, gimana sih? Bro itu memahami, jadi aku dan Bapa kami adalah satu, artinya ayat ini tidak sedang menunjukkan bahwa Yesus sendiri adalah Bapa atau Bapa adalah Yesus sendiri, tidak. Yesus dan Bapa dalam konteks ini dinyatakan sebagai satu, yaitu satu dalam karya, yang berarti bahwa seluruh karya Yesus adalah karya Allah, atau seluruh karya Yesus berasal dari Allah, atau seluruh karya Yesus merupakan otoritas yang diberikan Allah kepadanya. Ini yang harus dipahami di sini. Sifat Yesus dan sifat Allah dalam pekerjaan yang sedang dikerjakan itu sudah setingkat dan setaraf. Itu berarti apa yang Yesus kerjakan itu adalah pekerjaan Allah, atau pekerjaan Allah nyata di dalam pekerjaan Yesus. Yesus tidak bekerja sendiri, tetapi ia bekerja selalu bersama Allah, atau Allah lah yang bekerja di dalam dan melalui Yesus. Jadi karena pekerjaan Yesus adalah pekerjaan Allah, maka orang yang menolak pekerjaan Yesus itu berarti dia sedang menolak Allah. Oleh sebab itu orang yang menghormati Allah harus menghormati Yesus. Orang yang menaati Allah berkarya harus juga menerima karya Yesus, sebab di dalam Yesuslah seluruh karya dan janji Allah sudah dikerjakan dengan sempurna. Pekerjaan Allah yang dinyatakan dalam karya Yesus, atau pekerjaan yang sedang dan terus dikerjakan Yesus bersama Allah, adalah pemulihan dan pembebasan. Pemulihan hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama, dan pembebasan manusia dari perbudakan atau dari perbuatan dosa. Pekerjaan pemulihan itu membebaskan, dan keselamatan ini terjadi oleh karena kasih sempurna dan ketaatan sempurna Yesus kepada Allah. Yohanes 17 ayat 20-21, dan Yesus menantikan kasihnya itu berkuasa dalam hidup manusia. Jadi jelas, jadi jangan pikirkan bahwa aku dan Bapa satu biji. Bukan, ini menunjukkan tentang bahwa seluruh apa yang Yesus kerjakan itu adalah kehendak Bapa, karya Bapa. Itu ya. Oke, saya tanggapi, Pak. Sebentar, ya udah kau tanggapilah. Tapi jangan berpolemik. Dari begitu Pak pernah sampaikan tadi bahwa ini di sini satu adalah dalam pengertian satu pekerjaan, saya setuju itu, Pak. Maka itu saya mohon kepada Kristen jangan mengatakan di mana dalilnya itu adalah Tuhan itu sendiri. Berarti dalil dulu, Pak. bukan, kamu itu gini, jangan suka memframing. Kalau kamu sudah mengerti, lebih bagus kamu bertanya, jangan menyimpulkan dong. Teman saya kan banyak nggak begitu, bro. Jadi gini, kamu itu, aku heran lihat kau suka mempelintir. Bapak bilang sama aku bahwa satu itu dalam pengertian, bukan satu dalam satu. Yang nggak usah kau simpulkan, kalau kau sudah mengerti sudah. Lebih bagus kau bertanya, gitu aja. Kau menyimpulkan, nggak bagus kayak gitu. Seperti itu. Sekarang gini, kamu sudah ngerti nggak? Apa yang tidak kamu mengerti, apa yang tidak kamu setuju, itu yang saya butuhkan. Bukan memframing apa yang kujelaskan, nggak bagus. Saya menanggapi, Pak. Baru nanti saya nggak butuh saya menanggapi dengan cara memframing. Kalau kamu sudah mengerti, tunggu dulu. Harus lagi nih, Pak. Pertanyaan itu tunggu. Pak Ruslan. Gini. Harusnya apa yang dibilang oleh Erben tadi, tanya lagi gitu loh. Apa yang tidak kamu mengerti? Oh, kenapa begitu ya? Oh, kenapa Yesus mengatakan aku ada waktu? Itu pertanyaannya. Itu pertanyaan bagus. Jadi gini, sebentar. Yang dibilang Pak Bagus itu apa? Kalau kamu gini, kalau diskusi, bro. Kalau kamu tidak setuju, tunjukkan ketidaksetujuanmu dengan data. Kalau kamu sudah ibaratnya kamu ingin memprotes pernyataan saya, protes dengan data. Jangan memframing dengan kalimat-kalimat lain. Itu yang nggak suka. Saya setuju dengan omongan Bapak. Ya sudah, kalau setuju, apalagi masalah? Pak, belum selesai dong. Saya bilang, saya setuju dengan Bapak katakan bahwa Yesus itu satu yang Bapak dalam pengertian pekerjaan. Satu pekerjaan, makanya pekerjaan-pekerjaan yang Yesus kerjakan itu adalah perintah Bapak supaya mengerjakan semua ini. Ya sudah. Juga kepada bangsa Israel, aku diutus untuk kepada domba-domba sesat itu loh. Domba-domba sesat itu yang mana? Ya bangsa Israel itu. Bahkan Yesus itu melarang kepada murid-muridnya sendiri. Jangan kau menyeberang ke tanah Samaria. Kau lari-lari kemana-mana, aku heran. Itu Bapak sudah menyimpulkan. Aduh, heran aku. Kau itu manusia otak di mana sih? Atau gini aja, tunggu dulu. Bapak menyimpulkan, kami dengar aja. Silakan, puas lah kau ngomong.
Jadi gini. Coba kita dengar dulu. Dia mau simpulkan apa itu? Poskan dia dulu. Saya nggak ada kaitkan ke situ. Itu topik lain lagi. Kau simpulkannya udah kacau. Berarti larinya di pikirannya ini. Dibicarakan ini melompat pikirannya ke sini. Jadi gini kan, seharusnya karena bukan di sini kamu kan bertanya. Saya ladeni kamu sampai malam. Demi kau nggak usah kuladeni si Juma malam ini. Udah ada yang rusak ini, ada yang rusak. Aduh, perbaiki dulu, Pak. Udah ku jelaskan tadi dengan bagus bahwa di situ satu bukan dalam satu biji. Saya setuju, Pak. Saya setuju. Ya udah, kalau kamu sudah setuju, apalagi yang kau persoalkan? Kau tanya, jangan memframing kemana-mana. Oke. Saya dengar tadi gini, Ruslan bilang domba-domba yang sesat. Di mana kau baca itu? Ruslan. Matius 15:24. Kalau saya tidak salah. Nah, bacakan dulu, bacakan. Oh, yang bacakan? Kau bacakan. Alasannya itu terus. Aku nggak ini, tapi dia melihat. Kau pernah baca itu? Kau pernah baca itu? Saya tidak melihat loh. Saya ini di pinggir jalan. Bapak bukan. Tadi kau di pinggir kameramu kalau kau di pinggir jalan. Buka kameramu, coba tunjukkan dirimu itu di pinggir jalan. Kodex, tadi dia bilang aku di pinggir jalan. Tadi ada loh kalimatnya. Bentar aku baca bukuku katanya. Iya. Kau pikirnya aku nggak jeli? Aku pinggir jalan. Bentar, aku ambil buku bentar ya. Ini le, mungkin dia lagi di pinggir jalan sambil baca buku. Nggak mungkin. Kalau orang di pinggir jalan, Pak Bagus, minimal ada bunyi sepeda motor kayak Pak Wawan. Gimana sih? Pinggir jalan itu apa dulu pinggir jalan itu? Pinggir jalan lorong. Tadi ada kok dia bilang, aku baca buku bentar ya katanya. Itulah gelarnya polemikus muslim. Datanglah lagi kalian polemikus yang nggak ada. Tadi suara stand itu kedengaran ada suara stand. Dia minggir kali ini. Makanya copok kok Pak Nigabus kayak gitu. Udah, apa lagi kau tanggapi? Bagaimana? Bisa saya lanjut, Pak, atau? Jadi di mananya posisimu sekarang? Enggak. Tunggu dulu. Jam 14.02 waktu di sini ya. Di mana posisimu sekarang? Biar nanti tahu perubahannya. Miring posisinya ke kanan, atas, bawah, belok. Kemana nih sekarang posisi? Coba. Saya kan mau pakai HP. Saya pakai HP, Pak. Saya pakai HP. Saya di pinggir jalan dekat musola. Dekatkan dulu suara itu mulut ke ini, ke mic biar kedengaran jelas. Kau posisinya di mana, Ruslan? Saya posisi di pinggir jalan dekat musola. Jadi kalau biasa saya masuk lagi di musola, Pak. Duduk. Oh, di pinggir jalan. Sudah berapa lama di pinggir jalan? Kan ada tempat duduknya, Pak. Tempat santai. Dekat pinggir pantai loh. Pinggir pantai ya. Pinggir pantai Losari. Ya kan, pinggir pantai. Ini Pak di Palu yang dulu. Pinggir pantai Losari. Pak, ini Pak yang di Palu dulu yang pernah tsunami. Coba bukalah kameramu, tunjukkan arahnya apa pinggir jalan itu, jalan dan pinggirnya. Apa pentingnya jalan itu, Pak, dibanding harus saya bertanya dan Bapak menjawab. Arahkan dulu kamera itu. Kalaupun kau takut nengok wajahnya, Api mau kulihat dulu, benar nggak itu pinggir jalan dan ada jalan di depanmu sekarang. Kau duduk, bangku berarti. Aku bisa tahu itu kau berarti duduk di bangku. Nggak mungkin kau duduk di pinggir jalan itu. Jadi apa nanti kamu? Saya keluar lagi dari Zoom kalau begitu, Pak. Saya keluar dulu dari Zoom. Tidak usah. Cuma buka kamera kok. Keluar gitu loh. Tak perlu keluar dari Zoom. Kita ini udah tahunan nge-Zoom, mana ada orang buka kamera langsung keluar dari Zoom. Iya, enggak lah. Aku ini udah 1 tahun kayak gini kerjanya terus di Zoom. Kau itu. Gini Pak Ruslan. 2 tahun, Le. 2 tahun. Bertahun-tahun kita mah bertahun-tahun nggak ada yang keluar Zoom. Yang pintar. Ibu Sofiatul tadi katanya orang pintar. Udah sekarang kau tunjukkan dulu apa yang kau katakan dengan mulutmu itu benar nggak di pinggir jalan. Hanya itu. Benar, Pak, benar. Masa buka kameramu. Mana buka. Iya, itu maksudnya. Mana pinggir jalan, mana yang jalan. Nanti kau nggak bisa bedakan yang mana pinggir jalan, mana tengah jalan, mana di atas jalan. Ya, pada gini, dia di pinggir jalan ada pinggirnya. Nah, disitulah dia. Dengar Pak, motor saya, ini motor yang lewat ya, dengar.
Yang saya minta, ini nama saya Kodek, minta kamu tunjukkan di kameramu itu buka, itu mana yang pinggir jalan biar tahu. Tapi tadi kayaknya Bapak tuh di mobil, bukan di motor ya. Ini tadi Bapak bisa ngomong motor. Udah kembali ke topik lah. Gak yakin aku kok di pinggir jalan. Orang tadi kau bilang, ntar aku baca buku, kau bilang. Topik barunya di pinggir jalan. Apa pinggir jalan tuh? Ruslan di pinggir jalan. Oke, jadi gini ya Ruslan. Kami orang Kristen sejati ini nggak pernah kami menganggap bahwa Yesus itu Bapa sendiri, enggak. Yesus itu firman-Nya Bapa yang menjadi manusia. Maka ada pemahaman Kristen kami ini melihat Yesus itu ilahi dan manusia. Karena dia firman dan karena dia manusia yang sempurna. Satu-satunya manusia yang tak berdosa di dunia ini hanya Yesus, bro. Nah. Kau lihat kayak di Ukraina ini kena bom. Jadi bagaimana Pak? Bisa saya lanjut lagi pertanyaan-pertanyaan saya? Sebelum tanya. Pak, sebelum tanya. Ini sudah mau sholat asar ini Pak di Palu. Lagi namanya, nanti namamu. Ya? Udah. Oh, ini fakta Injil Barnabas ini siapa ini? Iya, si fakta ini yang biasa. Oh iya. Oh, harus nama saya Pak, nama saya itu Ruslan Saleh. Di medsos itu nama saya tetap Ruslan Saleh Pak. Ya, sebentar, Bapak Ruslan Saleh, kamu kenal nggak ini namanya fakta Injil Barnabas? Sapa dulu dia. Wajari kau dulu bertanya apa? Nggak sapa dulu dia. Sapa dulu dia. Ini persis. Ini fakta Injil Barnabas ini ada masuk. Sapa dulu dia. Tanya dulu dia. Coba. Satu aliran tuh dengan Pak Ruslan tuh. Iya. Coba. Mana Pak Barnabas? Sapa dulu dia. Udah kalian dulu. Fakta Injil Barnabas bilang. Halo Pak Barnabas, aku di sini Pak Barnabas Ruslan Saleh. Kadang-kadang aku logat Batak, kadang-kadang aku logat Palu lah. Iya. Halo mana itu Pak Barnabas? Fakta Injil Barnabas, siapa dulu ini? Dulu nih. Ale-alemu, weh. Coba. Fakta Injil Barnabas, ale-ale. Halo, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di jalan juga ya? Lagi di jalan? Baru makan di samping jalan. Lagi di jalan? Kayaknya ya, bunyi ini Pak Ruslan. Nah, kalau fakta Injil Barnabas dia benar di pinggir jalan, bunyi motor, mobil gitu. Enggak, kalau itu enggak diserupakan itu kalau di pinggir jalan. Iya, serupakan. Itu murni itu di pinggir jalan. Bunyi motor, bunyi mobil, itu Pak. Jadi udah bisa dimulai? Udah bisa dimulai, silakan Pak Kasih Sejati. Silakan tanya. Taruh Le. Kau malam jadi nggak Le sama si itu Mbak? Kalau dia bersedia, biar kita mainkan. Oh, gue tanya langsung deh, ntar. Tanyalah, kalau dia mau biar persiapan aku. Bagaimana? Apa saya boleh bertanya atau tidak? Dari tadi udah bertanya ya kau. Jangan menyimpulkan. Bertanya aja. Al-Hayat. Lagi ada urusan dia, saya wakilkan sekarang. Kalau Bapak wakilkan, jawab dulu pertanyaan saya tadi itu. Apa lagi yang nggak dijawab? Tuh, udah dijawab. Tadi Bapak bilang, Yesus itu tidak satu dengan Bapak. Bapak itu lain, Yesus lain. Siapa? Udah aku jadikan co-host dong. Aku jarang bicara. Iya, sedikit nasihatin orang. Oh iya, maaf. Kau suka memframing. Oh, udah lanjut loh. Ya Pak Ruslan, jadi orang tuh jujur aja Bapak di mana, biar enak. Gitu loh, jangan alasan A, B, C, D, E. Jujur aja. Kita diskusi baik-baik. Nah, kalau Bapak ada bertanya, namanya pertanyaan itu apa aja sih? Yang tanya teman-teman itu apa sih pertanyaan itu?
pertanyaan itu seperti apa? Siapa, bagaimana, mengapa,